Mari kita mulai kisah ini dengan perkenalan para perundung yang sebentar lagi akan menjadi korban perundungan. Pria pertama di depan kita adalah Ji Yan Chel, lalu ada pemimpin para preman ini, Park Kang Wook. Bajingan-bajingan tengil ini menghabiskan hari-hari mereka dengan menindas murid yang lemah, memeras uang, dan mengulangi siklus tersebut setiap hari. Dan korban mereka saat ini adalah seorang anak malang bernama Dongwoo. Namun semua itu akan berubah. Rumor mulai beredar tentang seorang murid pindahan baru yang menghajar setiap perundung di sekolah ini. Dia baru saja menumbangkan beberapa orang yang mencoba mencuri makanan di kantin, dan seakan sudah takdir, murid pindahan itu baru saja melangkah masuk ke ruang kelas di mana para bajingan ini sedang menghajar korban pertama mereka hari ini. Namanya adalah Daile, dan saat ini dia sedang mencari sosok yang disebut-sebut sebagai bos sekolah ini. Dia menoleh ke arah preman di depannya dan bertanya apakah dia bosnya. Namun bukannya memberikan jawaban jujur, bajingan ini malah membuat kesalahan dengan banyak bicara yang tidak perlu. Dan karena itu dia mendapatkan tamparan yang begitu keras hingga otaknya terasa bergetar di dalam tengkoraknya dan membuatnya tersungkur ke lantai. Para siswi di kelas benar-benar terpukau. Pria dengan keberanian dan aura sebesar ini bukan sekadar Sigma, dia adalah definisi nyata dari Giga Chad. Belum lagi wajahnya yang sangat tampan. Teman dari preman yang baru saja pingsan itu pun melompat, jelas merasa tidak senang melihat Daile beraksi di wilayah mereka tanpa rasa ragu sedikit pun. Dia terus mengoceh tanpa henti, mempertanyakan keberanian Daile dan menanyakan apakah Daile tahu sedang berurusan dengan siapa. Daile pun mengaku tidak tahu, lagi pula dia baru saja pindah hari ini. Menyadari kata-kata saja tidak cukup, preman itu mencoba melayangkan pukulan, namun itu adalah kesalahan besar. Daile menangkap tangan kotor bajingan itu di udara dan memutar jarinya begitu keras hingga dia berteriak histeris seolah-olah baru saja diserang dari belakang. Sambil terus memelintir jarinya dengan tenang, Daile mengulang pertanyaannya. Apakah kau bosnya? Preman itu, yang tidak sanggup lagi menahan rasa sakit yang luar biasa, segera menunjuk ke arah pemimpinnya, Park Kang Wook. Tentu saja, Kang Wook tidak senang melihat anak buahnya sendiri mengkhianatinya. Namun sebelum dia sempat bereaksi, Daile mendaratkan tamparan keras lainnya hingga preman itu tumbang seketika. Dengan jalan yang kini terbuka lebar, Daile melangkah ke arah Park Kang Wook dan melontarkan pertanyaan yang sama. Apakah kau bos sekolah di sini? Tidak mengejutkan, Kang Wook melakukan kesalahan yang sama dengan anak buahnya, yaitu banyak bicara yang tidak perlu, sehingga Daile memberinya pukulan telak tepat di wajah yang membuatnya terhuyung mundur. Bukannya menyerah, bajingan malang ini memutuskan untuk melawan dan melayangkan pukulannya sendiri. Tapi astaga, cara Daile menghindari pukulan itu sungguh sangat keren. Sekarang giliran Daile untuk menunjukkan kemampuannya. Tinjunya mendarat dengan sempurna di wajah Kang Wook. Pukulan kedua juga tidak meleset, dan untuk mengakhirinya, dia memberikan tendangan brutal yang membuat bajingan itu terpental menabrak jendela. Wajahnya bersimbah darah, membuat para siswa yang menonton benar-benar tercengang melihat Kang Wook yang kini babak belur dengan harga diri yang hancur berkeping-keping. Setelah tugasnya selesai, Daile keluar dengan kegarangan yang sama saat dia masuk. Dongwoo, yang masih sulit memproses apa yang baru saja terjadi, menarik napas gemetar karena tidak pernah menyangka akan menyaksikan hal seperti ini. Sementara itu, gadis TikToker di barisan belakang benar-benar jatuh cinta dan hanya bisa membayangkan hal-hal romantis bersama pria ini. Kemudian, Dongwoo menemui Daile dan memintanya untuk membasmi semua perundung di sekolah seperti yang dia lakukan di kelas tadi. Namun Daile tidak akan mengambil pekerjaan itu tanpa kompensasi yang sesuai. Kau tahu, dia belum lama berada di Korea dan dia benar-benar bokek. Jika Dongwoo ingin menggunakan kekuatannya, itu tidaklah gratis. Dongwoo berargumen bahwa ini adalah demi kebenaran di mana yang kuat seharusnya melindungi yang lemah. Namun Daile tidak termakan omong kosong itu dan tidak punya waktu untuk mendebatnya. Permintaannya sederhana, tidak ada uang, tidak ada kerja. Tapi Dongwoo putus asa dan mencoba memohon untuk terakhir kalinya, menceritakan betapa menderitanya hidup mereka. Tidak ada hari yang terlewati tanpa mereka dipukuli. Dan bagian terburuknya adalah jika mereka melapor ke guru, mereka justru akan dirundung lebih parah lagi. Bagi Dongwoo, setiap hari terasa seperti berjalan di kegelapan tanpa ujung, tanpa cahaya atau harapan. Sampai akhirnya dia melihat Daile menumbangkan para perundung itu kemarin. Dia memohon dengan sangat, namun Daile tetap tidak bergeming. Dia paham perasaan Dongwoo, tapi dia memperjelas satu hal. Seorang pria butuh uang untuk bertahan hidup, lagi pula dia sudah punya banyak masalah sendiri yang harus dihadapi. Mendengar Daile terus membahas soal uang, Dongwoo teringat pada semua perundung yang biasa menghajarnya hanya untuk mendapatkan uang tunai, hingga akhirnya dia meledak dalam kemarahan karena muak dengan orang-orang yang mengusiknya demi uang. Tampaknya Daile tidak punya pilihan selain menjelaskan situasinya. Ayahnya adalah kepala organisasi pembunuh top dunia yang dikenal sebagai Blackhead dan Daile dibesarkan di sana. Namun beberapa waktu lalu, orang tuanya bercerai karena ayahnya adalah bajingan beracun yang misoginis dan selalu membuat ibunya menangis. Sehingga tanpa pilihan lain, dia dan adiknya pergi ke Korea bersama ibu mereka. Mereka pergi tanpa izin sang ayah, yang tentu saja membuat ayahnya murka dan memblokir semua rekening atas nama mereka, membuat mereka tidak punya uang sama sekali. Padahal Daile sempat berencana tinggal di gedung tertinggi di Korea, namun rencana itu gagal total karena dia tidak punya uang. Dengan penjelasan itu, dia melangkah pergi karena hari ini dia ada wawancara kerja di Burger King. Dia tidak ingin melepaskan kesempatan itu, sementara gadis TikTok yang sudah jatuh cinta pada Daile tadi diam-diam menguping pembicaraan mereka. Dongwoo sendiri tidak yakin apakah dia harus percaya pada cerita gila ini. Namun di sisi lain, Daile tidak terlihat seperti tipe orang yang suka bercanda. Terlepas dari itu, Dongwoo menawarkan 50.000 won untuk setiap orang yang berhasil dia tumbangkan. Tawaran itu cukup untuk membuat Daile berhenti melangkah. Dongwoo merasa ragu apakah jumlah yang ditawarkannya terlalu sedikit, namun di luar ekspektasi, Daile menerima pekerjaan itu tanpa berpikir dua kali. Sementara itu, si gadis TikTok masih menatap Daile dengan tatapan memuja. Kemudian, adegan beralih ke sekelompok preman yang sedang bersantai di bawah gazebo. Mereka mendengar rumor bahwa Park Kang Wook dihajar oleh seorang murid pindahan. Si gendut ini terkejut bahwa ada orang yang mampu mengalahkan Kang Wook dan
dan dua anak buahnya sendirian. Namanya adalah Park Ju-yong, kapten klub judo. Park Kang-wook selama ini adalah anak buah yang baik bagi mereka, yang memeras uang dari orang lain dan membayar pajak kepada si gendut ini. Si gendut ini takut dia tidak akan bisa makan pizza lagi karena sumber uang mereka telah diputus. Lalu ada si gendut satu lagi yang berpikiran sama. Namanya adalah Park Ju-dong, wakil kapten klub judo. Mereka berencana untuk menumbangkan murid pindahan yang dianggap terlalu ikut campur itu. Namun sepertinya mereka tidak perlu bersusah payah mencari Daile. Daile sendiri yang melangkah masuk ke wilayah mereka untuk berhadapan langsung dengan para bajingan ini. Terlihat juga Domu yang bersembunyi di balik topeng Bojack Horseman. Sebelum Daile mulai bertarung, Domu memberitahunya betapa berbahayanya orang-orang ini. Kang-wook hanyalah anak buah mereka, sementara kedua orang ini adalah bos sebenarnya di SMA Simon. Si kembar judo, Park Ju-yong dan Park Ju-dong, sedang berusaha menjadi atlet nasional sehingga mereka menjaga catatan sekolah tetap bersih dan menggunakan Kang-wook untuk pekerjaan kotor mereka. Kang-wook lah yang mengumpulkan uang dengan merundung siswa lain, dan jika setorannya kurang, mereka akan menghajarnya. Namun, perkenalan semacam ini sama sekali tidak diperlukan bagi seseorang seperti Daile. Yang ingin diketahui Daile hanyalah apakah mereka targetnya. Kita juga menyadari bahwa Solmina, si gadis TikTok yang sudah jatuh cinta pada Daile, berada di sekitar si kembar judo dan masih tampak terobsesi padanya. Dia menonton klip video Daile yang direkamnya secara berulang-ulang, benar-benar menunjukkan obsesi yang luar biasa. Judong penasaran dengan apa yang sedang dilihat Mina dengan begitu seriusnya dan ingin ikut melihat, namun gadis itu menolaknya mentah-mentah. Pada saat yang sama, Daile datang menerjang bagaikan bola penghancur dan mendaratkan serangan lutut telat tepat di wajah Ju-yong. Benturannya begitu brutal hingga si gendut itu langsung pingsan dalam satu serangan saja. Si gendut satunya segera menerjang Daile, namun Daile tetap tenang seolah tidak takut sama sekali. Sikap acuh tak acuhnya membuat si gendut itu ragu sejenak, bertanya-tanya apakah Daile punya bala bantuan. Namun sebelum dia sempat berpikir, sebuah pukulan keras mendarat di wajahnya hingga darah menyembur dari hidungnya seperti tomat yang hancur. Keadaan akan menjadi jauh lebih brutal bagi si gendut malang ini. Daile mengayunkan kakinya dengan kecepatan kilat, membidik tepat ke arah selangkangan si gendut tersebut. Serangan dahsyat itu benar-benar menghancurkan aset berharganya, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa hingga jiwanya seolah meninggalkan raga sejenak. Dengan satu pukulan terakhir ke kepala, Daile menyelesaikan segalanya. Di sisi lain, Mina hampir tidak bisa menahan kegembiraannya melihat Sigma Daile menghajar para bajingan itu, dan sekali lagi dia merasakan gairah yang meluap-luap. Dengan tumbangnya kedua orang itu, Daile berhasil mengantongi 50 ribuan untuk setiap orang. Keesokan harinya, Daile tidak hanya mendapatkan uang, tetapi aura dan kekuatannya membuatnya dijuluki sebagai pria terkuat di SMA Simon. Brosur tentang pencapaian pahlawan kita mulai disebarkan, yang sebenarnya lebih merupakan ancaman nyata bagi semua perundung di sekolah. Siapapun yang berani melawan Raja Petarung Baru akan menghadapi kehancuran. Daile saat ini sedang dikawal oleh Domu dan teman-temannya layaknya seorang raja. Semua itu dilakukan untuk memperluas pengaruhnya dan menarik perhatian sebanyak mungkin. Daile tidak keberatan dengan rencana Domu selama dia dibayar. Bahkan dia berniat menarik biaya tambahan untuk parade ini. Sambil menghitung uang hasil menumbangkan para bajingan itu, dia menyadari bahwa jumlahnya tidak sesuai janji. Dia yakin telah membereskan 4 orang, termasuk 2 babi judo dan anak buah mereka, dan dia bertanya-tanya mengapa 2 orang lainnya tidak dihitung. Domu menjelaskan bahwa dia hanya meminta untuk membereskan si kembar judo, yaitu Ju-yong dan Ju-dong. Namun Daile tidak mau mendengar alasan dan menuntut Domu membayar 100 ribuan lagi. Lagi pula Domu berasal dari keluarga kaya, jadi 200 ribuan hanyalah uang receh baginya. Domu tiba-tiba berhenti dan bertanya bagaimana Daile bisa tahu tentang latar belakang keluarganya. Untuk mengetahui bagaimana Daile bisa tahu, kita kembali ke masa lalu di mana teman-teman Domu menyebutkan betapa kayanya keluarga dia. Daile dengan santai menyatakan bahwa seluruh sekolah sudah tahu betapa kayanya keluarga Domu, dan lagi pula, Domulah yang pertama kali mendekatinya. Dengan begitu, Daile tetap menuntut uang 100 ribuan yang menjadi haknya. Tanpa pilihan lain, Domu akhirnya memberikan tanda oke dengan senang hati. Kita kemudian beralih ke Mina yang kembali menatap brosur, tidak bisa menahan diri untuk tidak memuja ketampanan pahlawan kita. Temannya pun mengakui bahwa murid pindahan itu memang sangat tampan. Tidak heran jika semua siswi di sekolah menatap fotonya di brosur tersebut. Mendengar hal itu, Mina merasa kesal dan marah. Baginya, gadis-gadis lain seolah sedang menatap suaminya dan dia tidak bisa mentoleransi hal itu. Dia segera merampas gambar kekasihnya dari tangan seorang siswi dan mengancam akan membunuhnya jika dia berani menatap pria itu lagi. Satu demi satu, Mina mengumpulkan semua brosur yang dimiliki oleh siswi-siswi lain di kelas tersebut. Setelah selesai mengumpulkan semua brosur, dia menyadari bahwa salah satu temannya, Jang Hun-woo, ingin menemuinya. Di bawah sebuah jembatan yang teduh, kita bertemu dengan pria berambut pirang bernama Jang Hun-woo dari SMA Chill. Inilah target berikutnya yang harus ditumbangkan oleh Daile. Jang Hun-woo sendiri dijuluki sebagai Raja Seoul Selatan. Lalu ada pria lain dari SMA Ilung yang merupakan bawahan PG Chell sebagai anggota eksekutif dari 12 Nations yang pastinya sangat kuat. Daile ingin tahu lebih lanjut tentang 12 Nations yang disebutkan Dongwoo. Namun Dongwoo mengingatkannya bahwa itu adalah topik untuk hari lain. Fokus utama mereka saat ini adalah Jang Hun-woo karena lawan ini tidak bisa diremehkan. Bajingan ini adalah juara turnamen tinju amatir sebanyak 3 kali, dengan fisik dan insting yang jauh melampaui orang biasa. Bahkan si kembar judo yang melawannya bersama-sama pun tidak memiliki peluang sedikit pun. Terlebih lagi, hal yang paling menakutkan tentang Jang Hun-woo adalah sifat alaminya yang sangat kejam. Orang-orang lebih baik mati daripada dipermalukan di tangannya, dan jika dia sudah mengamuk, tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukannya. Untuk berjaga-jaga, Domu memutuskan untuk menonton pertarungan
pertarungan dari pinggir lapangan, dan jika situasi memburuk, dia akan segera melapor ke polisi. Namun sebelum Dongwoo selesai bicara, Dailey sudah melesat siap untuk menghajar mereka semua. Kita kembali ke Hunwoo sendiri, di mana Mina juga ada bersamanya. Hunwoo baru saja selesai menghajar teman-teman pria Mina karena gadis itu tidak mengangkat teleponnya tepat waktu. Namun Mina sama sekali tidak peduli pada mereka. Teman-temannya yang babak belur hanya bisa mengumpat dalam hati. Kembali ke alasan utama dia dipanggil, Hunwoo ingin mengajaknya berkencan. Dia menjanjikan waktu terbaik dalam hidup Mina jika mereka bersama. Namun sepertinya rencana kencannya harus tertunda karena sebuah botol kaca melayang ke arahnya, kiriman dari Dailey. Hunwoo berhasil menghindar tepat waktu, sementara Dailey mendesah kecewa karena serangannya meleset. Sekarang dia harus menghadapi bajingan ini secara langsung, yang menurutnya sangat merepotkan. Mina mulai tersipu malu melihat kehadiran Dailey, sementara Hunwoo sangat marah dan ingin tahu siapa sebenarnya bajingan ini. Mina sendiri mulai salah paham dan mengira bahwa Dailey datang untuk menyelamatkannya. Saat itu juga, Dailey menyadari bahwa gadis gila ini selalu muncul dimanapun dia berada, dan menyebutnya sebagai kebetulan rasanya sangat mustahil. Satu-satunya hal yang terlintas di pikirannya adalah gadis ini pasti sedang mengawasi gerak-geriknya, belum lagi tatapannya yang selalu aneh. Jadi dia akhirnya menghampirinya, mencengkeram wajah Mina dan memberikan ancaman yang jelas. Meski dia tidak tahu siapa gadis ini, jika dia berani macam-macam, dia akan berakhir mati. Namun gadis gila ini justru merasa sangat senang. Dia bahkan siap jika harus dicekik dan dibunuh oleh tangan pahlawan kita. Mari kita jangan lupakan Hunwoo yang sangat murka melihat pria lain menyentuh wanita yang dia cintai. Dalam amarah yang meluap, dia mengepalkan tinju dan menerjang Dailey dengan kecepatan dewa. Pukulan yang akan dia luncurkan adalah jurus andalannya yang sangat cepat. Dongwoo yang menonton dari kejauhan pun sampai panik, namun momentum Hunwoo terhenti seketika karena sebuah ludah. Seseorang baru saja meludahinya. Meski dia berhasil menjaga wajahnya agar tidak terkena cairan menjijikan itu, dia tidak beruntung saat kaki Dailey mengayun dan mendaratkan tendangan presisi tepat di perutnya. Dampaknya sangat brutal, membuat Hunwoo sesak napas dan kebingungan. Dailey memutuskan untuk memberikan serangan tambahan. Kali ini dia berniat menghantam kepala bajingan itu dengan sebuah bangku kayu yang dipegangnya. Bajingan malang itu tidak punya waktu untuk menghindar. Pertama adalah ludah, dan sekarang Dailey tiba-tiba mengeluarkan bangku entah dari mana. Namun ternyata bangku itu hanyalah pengalih perhatian sebelum dia mendaratkan uppercut yang menghancurkan. Tidak hanya menyakitkan, serangan itu juga sangat memalukan. Hunwoo benar-benar kehilangan kendali dan melayangkan pukulan dengan kecepatan kilat, namun pukulannya hanya melewati Dailey yang sedikit condong ke belakang, menghindarinya dengan mudah. Meski pukulannya tajam dan presisi, serangan itu hanya mampu meniup beberapa helai rambut Dailey saja. Tanpa menunda waktu, Dailey mengepalkan tinjunya dan melayangkan pukulan keras tepat ke perut Hunwoo. Pukulan itu begitu dahsyat hingga Hunwoo merasa tulang rusuknya retak. Namun Dailey meyakinkannya bahwa rusuknya belum patah sepenuhnya. Kerusakan sesungguhnya terjadi saat dia menghantamkan bangku kayu tepat ke arah rusuk Hunwoo, dan kali ini tulang rusuknya benar-benar patah. Sang petarung hebat yang dulunya dianggap raja kini tidak lebih dari sekadar pinata yang babak belur. Anak buahnya hanya berdiri membeku, tidak tahu apa yang harus dilakukan, sementara murid yang tadi dirundung hanya bisa terpukau. Hunwoo sendiri kesulitan bernapas. Setelah Dailey selesai memberi pelajaran, ada satu hal lagi yang ingin dia katakan, tapi dia lupa apa itu. Dongwoo sebelumnya memintanya untuk memberikan peringatan kepada para perundung agar tidak mengganggu orang yang tidak bersalah. Karena tidak ingat kalimat persisnya, Dailey memutuskan untuk mengatakan sesuatu yang lebih mengerikan dan menakutkan. Dailey memberikan ancaman yang sangat jelas. Jika bajingan ini berani berulah lagi, dia bersumpah akan menghancurkan segala hal yang dicintainya. Setelah mencabik-cabik mereka, dia akan memastikan untuk membunuh mereka satu persatu. Sementara Dongwoo merasa ngeri dengan ancaman mematikan itu, Mina justru semakin tergila-gila dengan hormon cinta yang meledak di kepalanya. Dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Keesokan harinya tiba, dan di sebuah game pribadi, sekelompok perundung lain sedang berlatih sambil menghajar korban mereka. Tiba-tiba seseorang datang dengan berita mendesak bahwa salah satu anak buah mereka, Hunwoo, dihajar habis-habisan oleh seseorang dari SMA Simon. Orang-orang di game itu tidak senang mendengarnya, lagi pula SMA Simon berada di peringkat terbawah dalam hierarki sekolah. Sulit dipercaya bahwa kasta bawah tersebut mencoba memberontak. Di antara mereka ada In Jongbom dari SMA Ilung. SMA Ilung menduduki peringkat keempat. Keesokan harinya, Jongbom mengumpulkan anak buahnya dari SMA Simon untuk menghajar geng yang bertanggung jawab atas tumbangnya Hunwoo. Namun dia menyadari bahwa jumlah mereka sangat sedikit dan menuntut penjelasan. Kang Wook menjelaskan bahwa beberapa orang mereka masuk rumah sakit setelah mencoba mencuri makanan di kantin. Tapi Jongbom tidak tertarik pada masalah sepele, dia ingin tahu tentang si kembar judo. Sekali lagi, Kang Wook memberikan kabar buruk. Aset mereka meledak dan mereka juga berada di rumah sakit. Jongbom sangat marah dan mendaratkan pukulan keras ke perut Kang Wook. Bagi Jongbom, apa yang dilaporkan pria ini hanyalah omong kosong dan dia tidak sedang ingin bercanda. Namun pria malang itu bersikeras bahwa itu adalah kebenaran. Tidak mengherankan jika Jongbom tidak tahu cerita lengkapnya karena sudah lama dia tidak memeriksa keadaan. Namun kegigihan anak buahnya itu justru membuatnya semakin marah dan dia bersiap untuk menamparnya lagi. Saat itulah Kang Wook akhirnya berteriak bahwa pelakunya adalah si murid pindahan. Semua kejadian baru-baru ini yang menimpa anggota geng mereka bermuara pada satu murid pindahan tersebut. Akhirnya, kemarahan Jongbom mereda dan berganti dengan rasa penasaran yang membara. Sekarang dia sangat ingin bertemu dengan bajingan baru yang membuat semua
orang ketakutan ini. Sementara itu, Mina seperti biasa sedang asyik memperhatikan video Dailey yang direkam secara diam-diam di kantin. Di dalam video tersebut, Dailey menyadari bahwa dia sedang direkam dan langsung mematikan kamera secara paksa. Kita kemudian beralih ke ruang kelas di mana Mina duduk. Guru sedang mencari kandidat potensial untuk klub film. Segera setelah pengumuman dibuat, para siswa dengan antusias mengangkat tangan mereka untuk bergabung. Guru merasa senang melihat antusiasme tersebut. Namun, Mina justru memberikan reaksi sebaliknya. Dia tidak habis pikir mengapa para kutu buku yang biasanya hanya menatap buku tiba-tiba tertarik. Dia sudah membayangkan dirinya berjalan berdampingan dengan pujaan hatinya. Klub film dianggap sangat bergengsi di antara klub lainnya, dan dia menolak membiarkan gadis lain mengambil sorotan tersebut. Sementara itu, di suatu tempat di sekolah, Dailey juga sedang memikirkan Mina. Dia penasaran mengapa gadis itu selalu menguntitnya dan ingin tahu apa motifnya. Informasi yang dimiliki Domu hanyalah bahwa Mina lahir di Shinlimdong. Karena Dailey belum pernah melihatnya di masa lalu, dia mulai curiga bahwa Mina mungkin adalah mata-mata yang dikirim oleh ayahnya. Domu mengganti topik dan bertanya klub mana yang akan diikuti Dailey. Sebagai jawaban, Dailey menyatakan ketertarikannya pada klub anime. Tentu saja ini sama sekali tidak masuk akal bagi Domu. Klub anime adalah tempat bagi para otaku, sedangkan Dailey adalah kebalikan dari itu. Saat itulah Jongbom muncul didampingi oleh anak buahnya. Melihat pahlawan kita dari kejauhan, Kang Wok mengonfirmasi identitas Dailey sebagai murid pindahan yang bertanggung jawab menghancurkan aset si kembar judo. Jongbom semakin kesal karena anak buahnya yang bodoh itu terus-menerus membahas soal selangkangan. Meski begitu, Jongbom kembali fokus pada Dailey. Dia melangkah maju diikuti oleh kelompoknya. Saat Dongwoo masih mengoceh tentang kegiatan klub anime, Dailey tiba-tiba melihat para preman itu dan tanpa menunda waktu, dia langsung berlari kencang ke arah mereka dengan kelincahan seekor cheetah. Kang Wok mulai gemetar ketakutan melihat Dailey menerjang ke arah mereka. Meski dia tahu bajingan ini gila, dia tidak menyangka dia segila ini. Melihat ada lawan yang mendekat, Jongbom segera memasang kuda-kuda tempur. Dia mengambil inisiatif dan mengayunkan pukulan pertama, namun serangannya meleset. Dia mencoba lagi, namun Dailey menghindar dengan gerakan ninja yang sangat halus, melewati Jongbom begitu saja. Jongbom pun dibuat bingung, mengapa pria ini mengabaikan mereka dan terus berlari? Jawabannya jelas saat kita melihat Mina di kejauhan. Dailey mengejutkannya dengan kehadirannya yang tiba-tiba, membuat Mina panik hingga semua brosur yang dipegangnya berterbangan saat Dailey menjatuhkannya ke tanah dan menindihnya tentang dirinya. Di saat momen ini terasa seperti pertemuan romantis yang keluar langsung dari drama, bagi wanita gila itu, Dailey hanya peduli pada bisnis. Dia memulai interogasi dengan menuntut jawaban mengapa wanita itu menguntitnya dan terus-menerus memotretnya. Lebih jauh lagi, dia ingin tahu apakah ayahnya yang mengirim wanita itu untuk membuntutinya. Tentu saja, wanita yang sedang jatuh cinta ini benar-benar salah paham akan situasinya. Dia yakin bahwa Dailey berencana untuk memperkenalkannya kepada keluarganya. Sementara itu, jangan lupakan Jongbom yang terlihat sangat murka setelah diabaikan seperti ini. Pria itu berlari ke arah Dailey, mencoba untuk menghancurkan kepalanya, tetapi bocah kita sangat sigap. Dalam sepersekian detik, dia menangkap kaki bajingan itu dan mendorongnya menjauh. Sepertinya Jongbom akhirnya berhasil menarik perhatian Dailey, dan itu bukanlah pertanda baik. Preman itu melayangkan pukulan, tetapi Dailey menunduk dan menghindarinya dengan mudah. Jongbom menolak untuk menyerah, satu demi satu pukulan dia lancarkan secara terus-menerus. Meskipun sudah berusaha keras, tidak satupun serangannya yang berhasil mengenai sasaran. Dailey di sisi lain memutuskan sudah waktunya untuk membalas dengan pukulannya sendiri, tetapi nasib berkata lain. Tepat saat dia hendak menyerang, ketua murid dari SMA Simon melakukan intervensi, menghentikan pertarungan. Namanya adalah Wang Duol, dan dia memerintahkan mereka untuk berhenti. Jongbom jauh dari kata senang melihat orang tua ini mengacaukan keseruannya. Meski begitu, dia menyalakan rokok, tetapi tidak sebelum melontarkan satu ancaman terakhir kepada Dailey, memperingatkannya akan konsekuensi yang menanti besok. Dengan itu, dia pergi bersama antek-anteknya. Kemudian, Dailey melakukan sesuatu yang tak terpikirkan, sesuatu yang tidak dilihat siapapun akan terjadi. Dia benar-benar menghantam kepala Jongbom di depan ketua murid, dan satu hantaman itu cukup untuk membuat pria malang itu pingsan seketika. Di pinggir lapangan, Kang Wok mulai berkeringat dingin, yakin bahwa Dailey baru saja menggali kuburannya sendiri dengan menyerang Jongbom. Bahkan Domu, yang secara harfiah telah membayar Dailey untuk melakukan pekerjaan ini, dibiarkan dalam kekaguman total. Sejauh yang dia tahu, Dailey bahkan belum menghadapi bos level menengah, dan sekarang dia telah menarik perhatian bos yang sebenarnya. Kita kemudian beralih ke apartemen teduh di mana seorang pria bertato sedang menyiksa korbannya dengan kejam. Sesi penyiksaan itu tiba-tiba terganggu ketika teleponnya berdering dengan berita tentang Jongbom yang dihajar habis-habisan. Pria ini berasal dari SMA Ilyong, dan namanya adalah In Jong Chan. Kita akhirnya mengetahui tentang kelompok terkenal yang dikenal sebagai 12 negara. Mereka adalah 12 berandalan yang paling ditakuti di negara ini, terkenal karena kebrutalan mereka. Namun bagi Dailey, 12 negara tidak lebih dari sekumpulan preman. Dia tidak mengerti mengapa orang-orang membuat keributan besar tentang mereka. Saat ini, ada sesuatu yang lebih buruk daripada 12 preman itu. Hukuman yang saat ini dia hadapi. Berkat Wang Duol, dia terjebak mengepel kamar mandi selama 1 minggu penuh. Guru yang mengawasi hukumannya diam-diam senang dengan perkembangan ini, bersyukur bahwa siswa pindahan yang sombong ini akhirnya mendapat pelajaran disiplin. Sementara itu, Domu berusaha keras untuk meyakinkan Dailey agar tidak meremehkan 12 negara.
Dengan menyerang Jiang Bom, Dailey baru saja memprovokasi mereka. Dan sekarang SMA Ilyong akan datang mencarinya. Ilyong sangat kejam. Mereka tidak akan duduk diam ketika darah salah satu dari mereka tumpah. Namun Dailey tidak terkesan. Sejauh yang dia tahu, tidak ada orang yang benar-benar kejam kecuali mereka telah memotong lengan atau kaki seseorang. Lagi pula, mereka adalah orang-orang yang datang kepadanya dan memulai pertarungan. Tetap saja, dia sebagian menyalahkan Domu karena menjerumuskannya ke dalam kekacauan ini sejak awal. Bagaimanapun, Domulah yang menginginkan para perundung ini dijatuhkan. Sekarang, seluruh situasi ini benar-benar mulai membuat Dailey kesal. Dia muak dengan semua omong kosong ini. Begitu muak, hingga dia memutuskan untuk berhenti sama sekali. Dia lebih memilih mendapatkan pekerjaan paruh waktu dan menghasilkan uang sungguhan daripada harus berurusan dengan siklus perkelahian yang tiada akhir ini. Domu tidak senang dengan keputusan ini. Dia mengingatkan Dailey bahwa dia dibayar jauh lebih tinggi daripada pekerjaan paruh waktu manapun. Ditambah lagi, ada uang pesangon yang menjadi nilai tambah yang manis. Tapi Dailey tidak tergoyahkan. Dia menyuruh Domu untuk pergi. Tanpa pilihan lain, Domu akhirnya pergi. Saat dia berjalan di jalan, dia teringat ditampar oleh salah satu perundung. Saat itu, Domu hanya menatap balik si bajingan itu, dan ketika perundung itu menyadari bahwa Domu sekarang berafiliasi dengan Dailey, dia dengan cepat mulai berkeringat dan mencoba untuk berdamai. Sekarang, Domu merasa hari-hari kebahagiaannya yang singkat telah berakhir. Dia harus kembali ke kehidupan seperti neraka yang dia kenal selama bertahun-tahun. Dia mengingat momen-momen kegembiraan yang singkat, bisa menghabiskan waktu bersama teman-temannya, melakukan apapun yang dia inginkan. Tidak ada siapapun di sana yang memerintahnya, memeras uang darinya, atau memukulinya tanpa alasan. Namun sekarang, sepertinya dia tidak punya pilihan selain merangkul neraka itu sekali lagi. Saat dia berjalan, seorang pria misterius tiba-tiba muncul, merangkul bahunya seolah-olah mereka adalah sahabat karib. Domu tidak tahu siapa orang ini, tetapi orang asing itu jelas mengenalnya. Dia mengenali Domu sebagai teman Dailey yang dirumorkan. Sekarang Domu tahu bahwa keadaan akan berubah menjadi sangat buruk baginya. Kemudian, pria yang sama menyeret Domu ke hadapan Jiang Bom, yang segera mulai menginterogasinya tentang keberadaan Dailey. Tentu saja, Domu bersikeras bahwa dia tidak tahu apa-apa. Jawabannya hanya membuat Jiang Bom marah. Jadi, tanpa pikir panjang, dia melayangkan tendangan brutal tepat ke wajah Domu, menyebabkan hidungnya pecah dengan darah dan membuat kacamatanya terlempar. Jiang Bom hanya menuntut agar dia melakukan panggilan telepon sederhana dan memanggil bajingan itu ke sini. Domu yang gemetaran dengan cepat menekan nomor, tetapi alih-alih Dailey, dia malah menekan nomor bantuan. Pria berjaket merah menyadari hal ini dan segera mengancam nyawa Domu yang malang. Menyadari apa yang telah dia lakukan, mereka kembali memukulinya tanpa ampun, menghajarnya sampai dia tidak punya pilihan selain menanggungnya seperti anjing yang setia dan penurut. Sementara itu, kita beralih ke Dailey yang dengan santai menjalani wawancara kerja di Burger King untuk posisi paruh waktu. Sementara mantan pemberi kerjanya sedang mengalami pemukulan terburuk dalam hidupnya. Wawancara bertanya kepada Dailey tentang hobi atau keahlian khusus apapun yang dimilikinya. Sementara Dailey tidak memiliki pengalaman dalam pekerjaan paruh waktu. Dia menyatakan bahwa dia tahu pertarungan jarak dekat dan cara melempar belati. Namun, pewawancara salah dengar dan bertanya mengapa dia akan melempar swagger, kesombongan. Dailey dengan belak-belakan mengklarifikasi bahwa yang dia maksud adalah melempar belati. Mendengar ini, pewawancara sekarang yakin bahwa Dailey adalah orang gila meskipun pada pandangan pertama dia tampak normal. Namun, pewawancara mengakui bahwa keahlian Dailey tentu merupakan hal yang menarik, tetapi sayangnya mereka tidak butuh seseorang yang bisa melempar belati. Dia menyatakan keraguan apakah Dailey akan cocok untuk posisi apapun di restoran tersebut. Tepat saat itu, dua pria berotot memasuki restoran. Salah satu dari mereka memegangi perutnya karena kesakitan. Dia sedih karena burger yang dia makan dari tempat ini membuat perutnya mual. Dia bahkan menunjukkan foto burger acak, mengklaim bahwa itu milik restoran ini. Gambar tersebut dengan jelas menunjukkan kecoa di dalam burger, yang merupakan bukti jelas bahwa makanan tersebut beracun. Mendengar ini, pelanggan lain yang tadinya dengan tenang menikmati makanan mereka mulai memeriksa makanan mereka sendiri untuk melihat apakah klaim itu benar. Tetapi ternyata itu tidak lebih dari buah zaitun yang tidak berbahaya. Pemilik toko mencoba menenangkan pria yang mengamuk itu, menjaga kesopanannya untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Namun, pria itu menolak untuk mendengarkan dan terus mengoceh tentang bagaimana burger sampah itu menghancurkan perutnya. Pada saat itu, Dailey dengan santai berjalan melewati pria itu, dengan sengaja menyenggol bahunya. Pria yang marah itu menatapnya dengan tatapan mematikan, tetapi Dailey tetap tidak terganggu. Sementara itu, kita kembali ke kelompok yang menginterogasi Dongu. Mereka memeriksa ponselnya dan dengan cepat menyadari bahwa Dongu bahkan tidak memiliki nomor Dailey. Bukti jelas bahwa mereka bukan teman. Jiang Bom, frustrasi karena kurangnya kemajuan dalam melacak Dailey, tidak bisa menahan rasa kesal. Dia telah menunggu di luar gerbang utama sekolah selama ini, namun bagaimana mereka gagal melihat Dailey. Jiang Bom yang kesal, mengalihkan perhatiannya kembali ke Dongu. Setelah melayangkan satu tendangan terakhir, dia pergi bersama antek-anteknya. Kita kemudian beralih ke para perundung SMA Ilyong dan pemimpin mereka, Im Jong Chan. Berdiri di sampingnya adalah teman sekolahnya, Chai Hyo Chang. Mereka berbicara tentang dua teman yang pergi mengambil makanan untuk semua orang dari Burger King, tetapi mereka tampaknya belum kembali. Jadi, mereka memutuskan untuk memeriksa mereka. Sekarang karena mereka melewati Burger King, tanpa sepengetahuan mereka, Dailey berpapasan dengan mereka. Tetapi karena mereka tidak mengenali
mengenali wajah Dailey, mereka hanya berjalan melewatinya. Begitu mereka masuk ke restoran, mereka melihat dua teman mereka yang pergi mengambil makanan sekarang tergeletak di tanah setelah dipukuli seperti binatang. Tentu saja, Jong Chen tidak senang melihat anteknya kalah telak. Dia dengan cepat memindai ruangan untuk menemukan orang yang melakukan ini, tetapi tidak mengejutkan, pelakunya tidak ada di sini. Saat itulah Jong Chen mengingat satu orang yang dia temui di luar Burger King, dan bahunya memiliki noda darah. Jadi dia dengan cepat memerintahkan anteknya untuk menangkap Pang yang baru saja melewati mereka, yang mengenakan seragam SMA Simon. Untuk menekankan urgensinya, dia meneriakkan perintah ini sekeras-kerasnya. Kita kemudian beralih ke Dailey yang dengan santai berjalan menyusuri jalan, memikirkan bagaimana dia baru saja menghabiskan semua uang yang dia miliki untuk bulan ini. Bahkan jika dia mendapatkan pekerjaan paruh waktu, dia tidak akan dibayar sampai bulan depan. Jadi dia membutuhkan seseorang yang bisa membayarnya di muka, dan ketika berbicara tentang pembayaran di muka, hanya satu orang yang terlintas di pikiran, yaitu Dong-woo, yang secara kebetulan berdiri tepat di depannya. Sepertinya Dong-woo sengaja berjalan menuju Burger King untuk memeriksa keadaan Dailey, dan dia lega melihatnya aman dan sehat. Sebelum Dailey bisa bertanya tentang cedera parah yang dialami Dong-woo, para bajingan itu tiba di tempat kejadian. Si gemuk memperkenalkan dirinya sebagai Chai Hyo-chang dari Ilyong dan menuntut Dailey untuk mendengarkan. Dia terus berteriak melalui mulutnya yang seperti pantat, memerintahkan bocah kita untuk datang sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Dailey ingin Dong-woo mengonfirmasi apakah tawaran 50 ribuan per orang masih berlaku. Tentu saja, ini membuat Dong-woo tersenyum, meskipun dia memperjelas bahwa tidak akan ada uang di muka. Sementara itu, bajingan gemuk itu menjadi tidak sabar dan kesal karena Dailey mengabaikannya. Jadi bajingan itu menerjam bocah kita hanya untuk dibanting ke tanah. Dampaknya brutal dan menjadi lebih buruk ketika Dailey tanpa henti melayangkan satu pukulan demi satu pukulan tepat ke wajah bajingan itu. Bajingan-bajingan yang datang bersama si gemuk itu merasakan kedinginan dalam hidup mereka. Sementara bocah kita tetap tenang seperti mentimun di dalam lemari es. Dan untuk aksi ini, dia juga ingin Dong-woo membayar bonus kinerja. Kemudian setelah mengurus bajingan-bajingan itu, mereka berdua makan mie bersama, di mana Dailey sekali lagi mengingatkan Dong-woo tentang bonus kinerja. Dia kemudian dengan berani menuntut 5 juta won, berjanji bahwa sebagai imbalannya, dia akan memusnahkan SMA Ilyong dalam seminggu. Mendengar ini, Dong-woo tertawa terbahak-bahak seolah-olah Dailey baru saja memberitahunya lelucon ibu yang paling lucu. Pertama-tama, Dong-woo ingin tahu mengapa dia menginginkan begitu banyak uang sejak awal. Dailey mengulangi cerita yang sama tentang ayahnya yang membekukan semua rekening bank mereka, dan seperti sebelumnya, Dong-woo masih merasa sulit untuk percaya. Bagaimanapun, Dailey juga ingin mengajukan pertanyaan sebagai imbalan. Dia ingin tahu mengapa Dong-woo menjalani kehidupan yang begitu menyedihkan. Bagaimanapun, dia berasal dari keluarga kaya dan memiliki segalanya. Jadi mengapa dia pergi ke sana kemari dan selalu dipukuli? Dailey sudah menyelidiki keluarga Dong-woo dan mereka benar-benar bukan lelucon. Yang harus dilakukan Dong-woo hanyalah pindah ke sekolah swasta yang tidak memiliki perundung. Terlebih lagi, mengapa orang tua Dong-woo merasa khawatir ketika melihat anak mereka babak belur? Nah, Dong-woo mengungkapkan bahwa mereka berdua sedang berada di luar negeri saat ini. Akhirnya, Dailey pergi setelah mengemas beberapa makanan untuk dibawa pulang. Setelah mereka bertukar salam perpisahan, Dailey dalam perjalanannya. Saat itulah dia juga bertemu dengan orang gila yang sama, Mina. Kita kemudian beralih kembali ke Jong Chen yang menatap pemandangan mengerikan dari anteknya yang babak belur. Saudara ini sangat marah dan dia dengan cepat menekan nomor Kang Wok. Kang Wok yang duduk di dudukan toilet saat dia mendapat panggilan telepon yang membuatnya sangat ketakutan. Kita kemudian mendapatkan lebih banyak wawasan tentang salah satu dari 3 sekolah berandalan terburuk di Seoul. Mereka mengendalikan wilayah barat daya Seoul dan sekolah itu disebut SMA Ilyong. Beberapa siswa mendaftar karena masalah keuangan, tetapi sebagian besar dari mereka memiliki catatan kriminal remaja atau hanya orang gila yang tidak dapat mendaftar di sekolah biasa. Inilah mengapa ini disebut sekolah terburuk yang pernah ada. Sangat buruk sehingga siswa bisa terlihat merokok di dalam sekolah. Bahkan, sekolah tersebut memiliki area merokok yang ditentukan di mana semua siswa berkumpul untuk melepas penat. Dan untuk para guru, mereka sepenuhnya di bawah kendali siswa. Mereka menerima suap dan menutup mata terhadap semua aktivitas ilegal yang terjadi di lingkungan sekolah. Bahkan ada rumor bahwa kepala sekolah sendiri adalah mantan gangster. Namun, masalah terbesar di SMA Ilyong adalah seorang pria bernama Park Gi-chol, salah satu anggota dari 12 negara. Untuk waktu yang lama, SMA Ilyong terpecah menjadi beberapa faksi, tetapi Gi-chol menyatukan mereka semua melalui kekuatan murni. Saat ini, dia mengawasi operasi seperti pencurian sepeda, penipuan asuransi, pemerasan, ancaman terhadap restoran, dan bahkan kejahatan keji lainnya yang melibatkan pembunuhan. Kita mempelajari semua ini saat kita berdiri tepat di luar SMA Ilyong karena Dailey akan menyerbu tempat itu sementara dia benar-benar bersenjatakan senapan. Dong-woo yang konyol sekali lagi mengenakan topeng keledai LGTV-nya. Lebih dari topeng mencolok itu, Dong-woo lebih khawatir tentang senjata besar yang dipegang Dailey. Dailey meyakinkannya bahwa itu hanya diisi dengan peluru karet. Bagaimanapun, tubuh manusia adalah sumber daya yang bisa dibuang. Semakin Anda melestarikannya, semakin baik. Saat mereka bergerak maju, Dong-woo sekali lagi mencoba meyakinkan Dailey untuk mempertimbangkan kembali sebelum terlambat. Laporan kekerasan di SMA Ilyong sangat sering terjadi sehingga jika seseorang menelepon polisi, mereka hanya akan menertawakannya.
dirinya. Tetapi alih-alih menghalangi Dailey, fakta ini justru membuatnya lega. Itu bekerja untuk keuntungannya. Tetapi kelegaan Dailey yang meresahkan justru membuat Domu semakin khawatir. Segera mereka menemukan dua siswa. Dailey segera bertanya apakah salah satu dari mereka adalah Gichol, tetapi alih-alih memberikan jawaban sederhana, bajingan itu mulai bertindak agresif. Dan seperti yang bisa diduga, Dailey tidak memiliki kesabaran untuk mengoceh yang tidak perlu. Tanpa ragu, dia menembak salah satu dari mereka di wajah dengan peluru karet. Siswa lain yang berdiri di samping temannya yang terluka bergegas masuk untuk melayangkan pukulan, tetapi Dailey dengan mudah menanganinya dengan tendangan yang tepat. Seolah itu belum cukup, dia kemudian menembak kaki bajingan itu sebelum menggunakan senjata itu sendiri sebagai senjata jarak dekat, membantingnya ke bahu pria itu yang menghancurkan tulang selangka. Bajingan malang itu tidak bisa melakukan apa-apa selain mengerang di tanah, sementara Dailey menjulang di atasnya seperti malaikat maut yang menuntut agar dia membawa Park Gichol ke sini sesegera mungkin. Sementara itu, kita beralih ke Jang Bom yang masih merawat lehernya yang sakit akibat hantaman yang diberikan Dailey sebelumnya. Saat ini, dia melakukan tugas biasanya, mengumpulkan uang tebusan dari siswa. Tiba-tiba teman berjaket merahnya datang terburu-buru dengan terengahnya saat dia melaporkan bahwa bajingan dari SMA Simon ada di sini. Tentu saja, ini langsung memicu rasa ingin tahu Jang Bom karena dia baru saja memikirkannya. Di tempat lain, Kang Wok terlihat babak belur dan memar serta diinterogasi oleh Jong Chen. Sebelum Jong Chen bisa menghajarnya lebih jauh, dia menerima panggilan telepon dari salah satu anteknya tentang mata-mata yang berkeliaran di wilayah mereka dengan senjata di tangan. Seperti biasa, Jong Chen berteriak sekeras. Paru-parunya menuntut klarifikasi tentang siapa yang disebut mata-mata ini. Kang Wok di sisi lain merasa benar-benar putus asa. Dia tidak tahu bagaimana semua ini melibatkan dirinya atau mengapa dia bahkan dipukuli. Kembali ke Dailey, dia terus menebas setiap bajingan yang berani menghalangi jalannya. Akhirnya mereka menemukan dua siswi dan menanya mereka apakah salah satu dari mereka kebetulan adalah Park Gichol. Tidak mengherankan, gadis-gadis itu menyangkal adanya hubungan dengannya. Bagaimanapun, Park Gichol adalah laki-laki, bukan perempuan. Dailey bagaimanapun menyalahkan Dong-woo karena tidak menyebutkan ini sebelumnya. Saat itulah Dailey akhirnya menyadari sesuatu, atau lebih tepatnya seseorang yang berharga. Tentu saja itu Jang Bom. Pria itu merasa agak mengagumkan bahwa Dailey memiliki nyali untuk berjalan langsung ke sarang harimau. Namun, harimau yang disebut-sebut ini mulai gemetar dan mundur ketakutan ketika Dailey meletakkan tangannya di pelatuk, tetapi mereka beruntung karena Dailey sudah kehabisan peluru. Merasa diejek dan dipermalukan sekali lagi, Jang Bom menerjang ke arah Dailey dalam kemarahan, bertujuan untuk mendaratkan hantaman, tetapi ayunan agresifnya tidak berarti apa-apa. Pada saat itu, dia menyadari Dailey meraih ke dalam jaketnya, mungkin untuk mengeluarkan senjata lain, tetapi ternyata itu hanya pengalihan. Hal berikutnya yang dia tahu, dia membungkuk kesakitan setelah menerima hantaman lutut yang brutal tepat di perutnya. Sementara itu, di gedung tambahan SMA Ilyong, beberapa guru memperhatikan lusinan siswa yang babak belur tergeletak di tanah. Salah satu guru yang lebih baru, yang tampak ngeri, menyarankan untuk memanggil polisi, tetapi guru senior di sampingnya menolak gagasan itu karena ini hanyalah hari biasa di SMA Ilyong. Bahkan jika mereka melaporkannya, polisi tidak akan merespons. Belum lagi kepala sekolah telah memberikan instruksi yang jelas kepada staf untuk menjauh dari urusan siswa karena terlibat hanya akan membuat segalanya lebih buruk. Meskipun demikian, bahkan guru veteran ini mengakui bahwa situasi hari ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dia belum pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya, tidak sejak insiden Park Gichol. Menambah misteri, kamera CCTV sekolah mati dan bahkan sinyal telepon macet. Sesuatu yang aneh sedang terjadi dan dia belum mengetahui mengapa. Kita kemudian beralih ke pria berotot yang dengan mudah melakukan bench press 200 kilo sementara kelompok anteknya menonton dengan kagum. Setelah menenggak minuman protein, dia akhirnya mengakui antek yang berdiri di depannya dan bertanya mengapa mereka ada di sini. Salah satu dari mereka dengan cepat menyampaikan pesan dari atasan. Semua eksekutif harus segera melapor ke sekolah karena mata-mata telah menyusup ke wilayah mereka. Adapun sosok kekar ini, dia adalah Park Gichol. Mengintip masa lalu Jang Bom, keajaiban muda itu pernah dipuji oleh semua pelatihnya. Dia menghajar semua orang dan merupakan anak paling kejam di antara kru. Dengan mengalahkan 6 orang sekaligus, orang bahkan bisa mengatakan anak itu diberkati dengan bakat anugerah Tuhan dan kemampuan bertarung yang mengesankan hampir semua orang. Dia adalah definisi bakat. Jang Bom tumbuh menjadi ancaman sepanjang kehidupan sekolah menengahnya dan setiap orang yang pernah mencoba menjadikan diri mereka setara dengannya, mereka semua merasakan wajah kekalahan yang menghancurkan ketika dia mempermalukan bajingan itu habis-habisan. Jang Bom memiliki kompleks superioritas yang berbeda dan memperlakukan mereka yang lebih lemah darinya seperti cacing. Seolah-olah dia hidup di dunia di mana dia percaya hanya yang terkuat yang akan mendikte yang terlemah dan dia bersenang-senang menyiksa mereka yang tidak pernah berani melawannya. Kehidupan Jang Bom seperti itu sampai dia bertemu monster, Dailey. Pada levelnya saat ini, dengan mudah menghindari pukulannya dan mempermalukan petarung itu dengan kecepatannya yang luar biasa. Jang Bom belum pernah semarah ini sebelumnya, dan menyerah pada kemarahannya, dia menerjang maju untuk serangan lain, menanyakan bagaimana pukulannya gagal mengenainya saat ini. Sebagai tanggapan, lawannya memberinya pemeriksaan realitas dengan cara yang paling memalukan. Dailey memukul wajahnya dengan sapu, dengan santai menunjukkan perbedaan jangkauan antara serangan tersebut. Bergerak kembali ke kakinya, Jang Bom yang sombong menyeka darahnya dan menyangkal realitas yang terjadi di depan matanya sendiri.
Frustrasi, dia pergi untuk serangan lain dari bawah, kait tajam yang dihindari lawannya dengan presisi, membalas dengan pukulan uppercut kuat yang melumpuhkan bajingan botak itu. Dailey menidurkannya di tanah. Sandal Jiang Bom terlempar saat dia tersandung di kakinya. Untuk menambah penghinaan, Dailey datang bergegas dengan tendangan cepat. Untungnya Jiang Bom mampu menghindarinya, tetapi dia masih tidak mengerti bagaimana lawannya yang monster muncul begitu cepat. Pria ini, yang tampaknya bukan siapa-siapa yang bahkan tidak pernah didengar siapapun, dengan santai memukuli habis-habisan dirinya. Dailey, tanpa ampun melakukan ayunan penuh tendangan sepak bola tadi, menanamkan ketakutan gelap yang dalam bitulan Jiang Bom. Alasannya sederhana, jika tendangan itu mengenai rahangnya, itu akan langsung membunuhnya. Dailey memuji kecepatan lawannya, mengonfirmasi bahwa dia baru saja mencoba membunuh Jiang Bom seumur hidup. Mengingatkan si kepala botak akan kata-katanya, Dailey menekankan bahwa tidak ada permohonan yang akan menyelamatkannya dari pemukulan yang pantas dia terima. Melihat adegan ini terungkap, Domu tidak bisa berkata-kata. Dailey berpikir dia harus mengurangi hukuman, tetapi apa gunanya karena psikopat ini sedang ingin mematahkan kakinya sebagai pelarian yang penuh belas kasihan. Mendengar kata-kata itu, Jiang Bom sekali lagi diingatkan akan masa lalunya, bagaimana dia dulu tanpa ampun memandang rendah mereka yang lebih lemah darinya. Dalam sentuhan puitis, situasinya telah berbalik dan sekarang dia adalah korban dari filosofinya sendiri. Marah, dia mencoba mengayunkan tinju yang kuat untuk merobohkan Dailey. Serangan yang dihindarinya dengan cermat. Dailey menghindari serangan lain sementara Jiang Bom yang haus darah terus memukulnya. Bocah kita tidak khawatir. Ini terlalu mudah baginya saat dia dengan santai melemparkan bukan hanya satu, tetapi serangkaian serangan di jalannya. Jiang Bom benar-benar hancur dengan serangan definitif terakhir dari terjangan penuh amarah Dailey. Pemandangan penghinaannya membuat antek-anteknya tidak bisa berkata-kata. Mereka terdiam melihat Jiang Bom dipermainkan, berkumur dengan kata-katanya sendiri secara menyedihkan di tanah. Dia menatap Dailey yang menatap ke bawah padanya dengan tatapan paling sombong di wajahnya. Dia melanjutkan dengan memberitahu Jiang Bom bahwa sekolah menengah ini tidak istimewa. Tidak mampu melakukan apapun sendiri, si kepala botak berbalik ke antek-anteknya, meraung pada mereka karena berdiri diam. Jiang Bom memarahi mereka dan memerintahkan setiap orang untuk mengalahkan Dailey. Tetapi bagaimana mungkin mereka? Karena mereka menyaksikan salah satu pengambil alihan paling brutal di depan mata mereka sendiri. Beberapa waktu kemudian, seniornya Jom Chen kesal berjalan melalui lorong sekolah. Dekan sekolah mencoba melakukan intervensi dan menghentikan mereka agar tidak masuk seolah-olah mereka memiliki tempat terkutuk itu. Tetapi orang-orang ini tidak peduli sedikit pun tentang dia dan hanya berpaling dari arahnya, menganggapnya tidak layak mendapatkan perhatian mereka. Dekan memanggil mereka karena mengabaikannya, bahkan sampai berteriak menghina para berandalan yang menyerbu. Jom Chen sudah kesal, dan dia sudah selesai bermain-main. Dia mendatangi pria tua itu, mengeluarkan pergelangan tangannya dari sakunya seolah-olah dia hendak mengeluarkan sesuatu. Dalam gerakan tiba-tiba, pria ini menikam Dekan dengan kekuatan penuh senjatanya, menyebabkan siswa lain membeku dalam kengerian. Jong Chen dengan intens mengingatkan Dekan bahwa dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan hanya karena dia seorang guru. Sekarang dipermalukan dan sudah tidak berniat lagi meladeni mereka, sang kepala sekolah jatuh tersungkur ke lantai dengan darah yang mengalir di tubuhnya. Jong Chen meludah ke arah pria itu sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke sekelompok badut yang mengabaikan panggilannya. Ia menyerahkan senjata itu kepada salah satu anak buahnya, memerintahkannya untuk mengaku sebagai pelaku penusukan sang kepala sekolah. Ia begitu kejam hingga rela mengorbankan anak buahnya sendiri demi tindakannya. Jong Chen memerintahkan pria itu untuk mengambil ponsel semua orang dan menuju kantor polisi untuk menyerahkan diri. Hal ini akan berujung pada hukuman penjara hampir 3 tahun, tetapi Jong Chen tidak peduli karena ia tidak akan menjalani hukuman itu. Ia hanya akan mengorbankan salah satu pion sekali pakainya. Pemuda berandalan yang kejam itu berjalan pergi dari lokasi dan sudut pandang beralih kembali ke pihak Dailey yang telah selesai menghajar Jiang Bom sampai babak belur. Melihat si kepala botak itu tertawa meski dipukuli dengan begitu sakit, Dailey bertanya-tanya apakah ia harus menambah tingkat penyiksaan agar Jiang Bom berhenti tertawa, mengingatkannya betapa parahnya Dailey membuat masalah dengan menantang bos mereka. Tentu saja, sisa anak buah Jiang Bom menegaskan bahwa satu-satunya hasil akhir bagi Dailey adalah kematian yang sudah di depan mata karena ia telah mengusik sarang tawon tanpa ada jalan untuk melarikan diri. Namun, ia benar-benar bersikap seolah itu hanyalah hari Selasa biasa baginya dan lanjut bertanya tentang Pechel sebagai pemimpin utama mereka. Entah dari mana, sebuah tendangan melayang ke wajah Dailey. Serangan itu telah mengenai sasaran saat Domu berteriak untuk temannya. Orang yang menyerangnya sebenarnya adalah Jinju, yang menduduki peringkat ketiga di geng tersebut. Domu memahami kekuatan besar dari pukulan itu, menyadari bahwa serangan seperti itu pasti sudah membuat seseorang seperti Dailey kewalahan. Untungnya, terungkap bahwa jagoan kita ini sangat cepat, refleksnya mencegahnya terkena hantaman di kepala. Tidak peduli tentang apapun, Dailey bertanya-tanya apakah pria yang menghadapinya adalah Pechel. Jinju, sebagai si otot yang egois, dengan bodohnya mengonfirmasi bahwa ia memang benar-benar GK. Tentu saja, bahkan Domu tahu itu hanya kebohongan konyol. Adegan berpindah ke Busan di mana banyak tubuh tergantung setelah disiksa tanpa ampun. Di antara mereka ada bos peringkat 4, Dein, bajingan yang bertanggung jawab atas pria-pria yang dijejerkan bak manekin itu. Ia mulai mengetahui identitas Kim Dailey, menyeratkan bahwa keadaan akan menjadi jauh lebih nyata. Baiklah, mari kembali ke
pertarungan antara Jinju dan LeBron James ini. Si pria berotot itu terkejut mendapati lawannya menyemprotkan air ke arahnya. Ia melancarkan pukulan lebar, berpikir serangan seperti itu akan mengenai Barry Allen di hadapannya ini. Dayle mempermalukannya habis-habisan dengan menamparnya menggunakan kain layaknya ketapel. Tamparan itu bahkan meninggalkan bekas. Sekali lagi, sisa anak buahnya benar-benar bingung. Mereka bahkan tidak mengerti apa yang sedang terjadi karena Dayle menghajar para bos itu dengan peralatan pembersih jendela. Ia adalah raksasa otot yang luar biasa yang memegang rekor angkat beban kompetitif. Jinju menerjang maju untuk menyerangnya lagi. Dayle dengan santai menghindari serangan itu yang meninggalkan bekas di dinding. Lalu ia menghindari tendangan Jinju, membuatnya frustrasi seiring pertempuran yang makin sengit. Apa yang sebenarnya membuat Jinju marah adalah refleks secepat angin lawannya saat ia menghindarinya seperti seekor nyamuk. Jinju berpikir ketahanan Dayle pasti sudah habis, jadi satu serangan saja seharusnya cukup untuk merobohkannya. Namun, yang mengejutkannya, Dayle memutar kain tersebut dan melilitkannya ke pergelangan tangan lawannya sebelum memberikan hantaman lutut yang tajam ke wajahnya. Jinju terhuyung, menyadari bahwa lawannya bertarung kotor, memanfaatkan segalanya dalam gudang senjatanya untuk mendapatkan keunggulan. Ia mencoba mencengkeram Dayle, tetapi itu juga gagal. Mereka memasuki momen keheningan yang lucu sebelum Dayle mempermalukan badut ini lagi dengan pistol semprotnya sebagai pengalih perhatian yang sempurna. Jagoan kita ini memanen jiwa pria itu dengan pukulan yang meremukkan rahang, menyapu Jinju dari kakinya. Dengan setiap hantaman, si otot mulai kehilangan kendali. Ia tidak lagi ingin menjadi korban trik murahan, tetapi seperti yang lainnya, ia menjadi terlalu percaya diri dan menyerang berlebihan. Dayle menggunakan jaketnya sebagai umpan, membutakan penglihatan lawannya sebelum melancarkan tendangan samping yang memanjang tepat ke wajahnya. Dan izinkan saya katakan, jika seseorang mempermalukan saya seperti itu, saya akan membantu Elon Musk dalam misinya ke Mars dan pergi dari planet ini selamanya. Serangan itu menjatuhkan Jinju untuk selamanya. Dalam kondisi menyedihkan dan babak belur, ia melontarkan hinaan pada sosok mungil yang mempermainkannya dengan setiap serangan. Namun Dayle, pria ini sama sekali tidak peduli. Ia mendekat dan menghantam tubuh Jinju tepat di tempat yang paling menyakitkan. Pukulan brutal terus berlanjut saat suara hantaman yang mengenai tubuh Jinju bergema di seluruh aula. Pertarungan ini selesai. Dayle dengan santai menumbangkan raksasa otot itu dan memamerkan profil sampingnya seolah baru saja membersihkan geng tersebut. Tentu saja, pria malang itu tidak tahu bahwa ia baru saja mengalahkan peniru, bukan pemimpin asli geng tersebut. Ia masih punya banyak pekerjaan. Menariknya, para berandalan tingkat rendah tidak tahu seperti apa rupa GK, jadi mereka juga berpikir ia pasti telah menjatuhkan pemimpin mereka. Pria berjaket merah di sana tahu perbedaannya dan ia terkejut bahwa Dayle mampu menunjukkan kemampuan luar biasa untuk menghancurkan salah satu petarung terkuat mereka. Dayle menoleh ke Dong-u, menagih biaya khususnya. Kali ini, si Little Pony di sini harus mengingatkannya bahwa ia belum menjatuhkan sang bos. Dayle menyangga sebaliknya dan berpikir Dong-u hanya main-main saat mereka berjalan menjauh. Pria berjaket merah itu gemetar ketakutan oleh apa yang disaksikannya. Mari kita maju beberapa jam ke depan dan melihat reaksi Jongchen terhadap situasi ini. Saya yakin kalian pasti sudah tidak sabar melihatnya. Bagaimanapun, si piram psikopat ini mengalami gangguan mental melihat dua petarung terbaiknya terkapar seperti itu. Keesokan harinya di sekolah, para siswa mengetahui tentang insiden penusukan kepala sekolah mereka. Jongchen yang bertanggung jawab atas hal itu dan membuat keributan. Mendengar percakapan itu dengan saksama, Dayle mengunyah makanannya dan menyadari bahwa Jongchen tidak akan bertindak seagresif itu jika ia benar-benar telah menjatuhkan GCL yang asli. Ini meyakinkannya bahwa ia pasti telah mengalahkan yang palsu. Di sisi lain, Dong-u terkejut karena Dayle dengan santai makan siang di dalam kelas alih-alih di kantin. Pertengkaran kecil mereka beralih ke topik berbeda dengan Dong-u menyalahkan dirinya sendiri atas bahaya yang menimpa kepala sekolah. Bagaimanapun, dialah yang memicu perkelahian dengan geng Ilung menggunakan kekuatan Dayle. Bagaimanapun, para siswa merasa perlu mengunjungi kepala sekolah untuk memeriksa kondisinya. Dong-u merasa bersalah atas tindakannya, tetapi ia ingin Dayle ikut. Pria ini tidak peduli sedikit pun tentang kepala sekolah, tapi Dong-u itu penakut dan tidak ingin pergi sendirian. Membawa tubuh Mina yang sintal sebagai kartu tawar untuk meyakinkan Dayle. Mina bersiap untuk bergabung dengan mereka. Dong-u bertanya mengapa ia berkeliaran di sekitar klub anime dengan sekelompok pecundang dengan pakaian seperti itu. Ternyata, ia hanya ada di sana demi Dayle. Gadis ini memiliki tingkat obsesi yang tidak wajar terhadap jagoan kita dan ia tidak bisa menahannya. Itulah alasan ia mendaftar ke klub anime. Lucunya, Dayle langsung menodongkan pistol ke kepalanya. Pria ini tahu dia gadis liar, tapi dia bahkan sangat aneh dan menganggapnya sebagai semacam kepuasan baginya. Pistol itu ternyata asli dan Dayle dengan senang hati membiarkan teman sekelasnya memeriksa senjata itu selama mereka membayarnya dengan harga pantas. Bahkan, Dong-u sudah muak dengan kekonyolan manhwa ini dan mendobrak dinding keempat hanya untuk membagikan keterkejutan kita. Beralih cepat ke adegan rumah sakit, kepala sekolah disuruh istirahat sebentar. Untungnya, lukanya tidak terlalu dalam. Sebagai kepala sekolah yang bertanggung jawab, ia tidak bisa membiarkan dirinya beristirahat ketika ada banyak hal yang harus diurus di sekolahnya. Ia ingin mereka tahu bahwa ia akan kembali ke sekolah dalam 1 minggu. Mendengar itu, istrinya mengingatkannya bahwa ia tidak boleh begitu saja mengabaikan cederanya karena ia jelas butuh bantuan. Omong-omong, Dong-u akhirnya datang bersama Mina untuk memeriksa kepala sekolah. Sayangnya, si cantik itu hanya peduli pada Dayle yang bahkan tidak ikut bergabung dan malah melompat dari lantai 3, seperti Tom Cruise atau semacamnya. Mina melampiaskan kemarahannya dengan menyatakan bahwa rumah sakit tidak ada gunanya jika siswa pindahan itu tidak ada di sana. Ya, saya yakin gadis ini sakit jiwa. 69 tanda bahaya dalam 1 orang.
orang. Bahkan Domu berpikir ia bertindak konyol. Ia menyuruhnya pulang jika hanya ingin main-main, tapi Mina punya nyali untuk menyebutnya menyebalkan. Domu mencengkeram gagang pintu saat mendengar kepala sekolah berbicara dengan istrinya. Mereka berbicara tentang pernikahan tulus mereka, yang berjalan 2 dekade, yang berarti istrinya tahu jika ia sedang kesakitan. Adapun jagoan kita, ia akhirnya memutuskan untuk ikut serta, merefleksikan pertemuan yang ia bagikan dengan kepala sekolah. Itu adalah saat ia mendapat masalah dan menerima hukuman, tetapi ketika kepala sekolah menyadari bahwa Daile hanya tinggal bersama ibu dan saudara perempuannya, ia mengerti bahwa anak itu adalah satu-satunya pria di rumahnya. Ia melepaskan anak itu dengan nomor teleponnya, berjanji untuk membantunya di saat dibutuhkan. Gestur itulah yang membekas pada Daile karena kepala sekolah ingin ia menjadi normal dan menjalani kehidupan yang antusias dan energik di masa mudanya. Saya tidak tahu bagaimana menurut kalian, tetapi saya sangat menikmati cara cerita ini menangani karakter kepala sekolah. Mengharukan, dan sekarang kita di sini. Daile berada di rumah sakit, meskipun ia agak terganggu dan ingin pergi lebih awal. Saat ia mendekati kamar kepala sekolah, ia melihat Domu dan Mina menunggu dengan sabar di dalam. Kepala sekolah menangis seperti anak kecil karena kesakitan. Karena ia orang dewasa, ia secara alami merasa malu karena menjadi begitu rentan dan lemah saat ini. Istrinya menghiburnya sementara kepala sekolah lanjut menyatakan bahwa ia tidak bisa mengambil risiko terlihat malu atau menunjukkan sisi lemah dirinya di depan para siswanya. Pemandangan Jongchen yang melontarkan kata-kata menghina saat ia tidak berdaya untuk menghentikan preman itu menghantuinya. Domu, Mina, dan Daile mendengar percakapan ini dengan perhatian penuh. Pria ini melakukan begitu banyak untuk para siswa dan sebagai imbalannya ia hanya mendapatkan luka. Kepala sekolah menganggap dirinya gagal, menyeka matanya dan menyembunyikan wajahnya. Momen tulus itu berakhir di sana dan adegan beralih ke urutan yang mengerikan. Ge Cheol, yang asli, marah karena satu pembuat onar kecil mampu menyebabkan begitu banyak masalah di hadapannya. Jongchen gemetar di depannya seperti anak anjing, sepenuhnya mengakui bahwa ia pantas mati atas kegagalannya. Ia hanya ingin kesempatan lain untuk memperbaiki kesalahannya, tetapi Ge Cheol sudah selesai. Ia tidak menganggap Jongchen serius dengan perkataannya karena jika ia serius, ia seharusnya sudah menyeret tubuh Daile ke sana. Dan sekarang saatnya untuk hukuman yang kejam. Jongchen meraung bahwa ia siap menerima hukuman apapun yang dituntut bosnya. Kata-kata itu adalah musik di telinga Ge Cheol yang menugaskannya pekerjaan mustahil untuk mendapatkan 10 juta per minggu. Jongchen begitu takut hingga ia bahkan tidak memahami tugas konyol itu. Ia hanya menerimanya seperti perintah langsung. Adapun Kim Daile yang menjadi duri dalam daging mereka, Ge Cheol ingin Jongchen menebus kesalahannya dan membawanya ke sini. Dalam bidikan terakhir, kita bisa melihat wajah bos SMA Ilung, Ge Cheol, di arena bermain. Daile menghajar sasaran seolah ia seorang profesional. Mina hampir menggeliat melihatnya melakukan apapun, sementara Domu menceritakan latar belakangnya tentang bagaimana ia mendapatkan gelar si bodoh dari siapapun yang merundungnya. Meskipun sampai pada titik di mana Domu menerima keadaan begitu saja dan percaya bahwa ia tidak lebih dari sekadar badut. Daile tampil luar biasa sementara Mina bersikap bak penggemar beratnya. Ranting kecil Domu akhirnya diabaikan oleh mereka berdua. Mina memperlakukannya seperti kencan, tetapi Daile hanya menyuruhnya pergi juga. Pria ini tidak membiarkannya mendapatkan sedikit pun perhatian. Mengingat kata-kata kepala sekolah, Domu mengingatkan mereka betapa konyolnya bersantai di momen sensitif seperti ini. Ia teringat saat ia merekrut Daile untuk melakukan perintahnya, meskipun itu tidak berarti banyak sekarang karena ia sama kasarnya dengan yang lainnya. Domu keluar dari kelompok itu, menyadari bahwa meminta bantuan Daile tidak ada gunanya karena ia hanya akan menagih bayaran untuk hal terkecil sekalipun. Namun, tepat saat ia akan pergi, jagoan kita menghentikannya, membuatnya memiliki harapan samar bahwa mungkin pria ini sebenarnya peduli. Dengan sangat lucu, satu-satunya hal yang ditunjuk Daile adalah bagaimana ia merebut kotak makan siangnya. Domu mengamuk karena hal sepele, mengingatkan Daile bahwa dialah yang membayarnya. Adegan berakhir di sana, dan kita beralih kembali ke anggota geng yang sibuk mencari apartemen Daile. Sayangnya, mereka tidak bisa melacaknya tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Sayangnya, tidak ada yang tahu alamat tepatnya, membuatnya sulit bagi Gengguk untuk mencarinya. Pria malah itu mengasihani nasibnya karena selalu diberi pekerjaan terburuk padahal ia tidak ada hubungannya dengan itu. Si bajingan gemuk itu melayangkan pukulan kuat ke perutnya, meluncurkannya ke tanah dengan bunyi gedebuk. Hujan terus turun dan begitu pula pemukulan itu. Si gemuk ingin Guk menghubungi teman-teman Daile untuk mendapatkan petunjuk lokasinya. Ia terus membenturkan kepala Gengguk karena tidak berguna, seperti anjing liar. Pada titik inilah Gengguk masuk ke dalam kondisi merenung, mempertanyakan apa yang telah ia lakukan begitu salah sehingga pantas mendapatkan pemukulan seperti itu. Menyaksikan adegan itu terungkap, orang-orang di sekitar mereka berdiri dengan terkejut. Jongchen berjalan melewati mereka, kaki tangannya menyuruh kerumunan untuk pergi dan melanjutkan perjalanan. Gengguk diberi ultimatum berat. Jika ia tidak mengambil Daile ke lokasi tepat ini dalam 60 menit, maka ia tidak akan kembali ke rumah dalam keadaan utuh. Dan ya, One Piece itu nyata. Bagi penggemar yang bersuka cita, Gengguk mempertanyakan realitas tidak adil yang ada di depannya. Pikirannya melayang, matanya berkaca-kaca. Orang-orang yang menonton bahkan tidak melakukan apapun untuk campur tangan. Tidak ada satupun yang menelepon polisi untuk membantu menyelamatkan nyawanya. Di antara orang-orang itu adalah Domu yang ketakutan untuk melakukan kontak mata dengan Gengguk. Saat ia mengunci mata dengan Domu
Dong-woo, ia terbata-bata dan memanggil namanya, menyatakan pria malang itu sebagai budak bawahan Dailey. Anda bisa melihat wajah Dong-woo hancur mengetahui apa yang akan terjadi, dan hal terburuk memang akhirnya terjadi saat anggota geng menghajar Dong-woo tak lama kemudian. Namun, tetap setia kepada temannya, ia menolak untuk membocorkan lokasi Dailey. Jong-chen merasa jijik melihat orang lemah yang memberikan perlawanan begitu banyak di depannya. Dengan mata terbelalak dan serius, Jong-chen memberikan pengingat yang baik kepada Dong-woo tentang dari mana asal mereka. Dengan pisau di tangannya, ia mencoba mengintimidasi anak itu dengan mengingatkannya tentang apa yang ia lakukan pada kepala sekolah mereka. Tiba-tiba, kenangan tentang kepala sekolah mereka yang tercinta, menangis terseduh-seduh muncul di kepalanya. Jong-chen mengatakan kepadanya bahwa mereka hanya berurusan dengan Dailey. Selama ia bisa memanggilnya, mereka baik-baik saja. Selain itu, bukan berarti korban yang tidak bersalah bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan nyawanya dalam situasi ini. Ditempatkan dalam posisi ketidakberdayaan, kenangan Dong-woo kembali ke saat ia dihina oleh ayahnya karena menjadi lemah sama seperti ibunya. Kata-kata yang sama sekarang digaungkan melalui Jong-chen yang berjanji untuk mengampuninya selama ia memanggil Dailey. Akhirnya membuka mulut untuk berbicara, Dong-woo menyatakan bahwa ia bukan idiot. Kata-katanya membingungkan pemimpin subgeng. Dong-woo mengulangi perkataannya, mengungkapkan bahwa kelompok Jong-chan lah yang merupakan badut sejati dalam situasi ini. Mendengarnya mengatakan sesuatu yang begitu provokatif, geng Guk semakin kehilangan akal sehatnya. Jong-chen tertawa paling sinis seolah itu adalah lelucon paling lucu yang pernah ia dengar sepanjang hari. Untuk memperjelas poinnya, ia menyayat hidung Dong-woo, meninggalkan luka tajam yang memberinya begitu banyak penderitaan hingga ia berteriak kesakitan. Sesaat kemudian, Jong-chen mencengkeram wajahnya dengan dingin, mengingatkan anak itu tentang posisinya dalam konflik ini. Ia menganggapnya tidak lebih dari potongan sampah yang perlu diratakan ke tanah. Mengangkat tangannya sebagai tanggapan, Dong-woo mengumpulkan semangat untuk menjadi berani sekali saja agar tidak membiarkan sifat pengecutnya menguasainya. Ia mencengkeram lengan Jong-chen, didorong oleh kemarahan dan frustrasi dari semua pemukulan yang menghantuinya selama di sekolah. Jong-chen mulai bertanya-tanya apakah pria ini sudah tuli atau mungkin tidak mengerti bahasa Korea. Untuk memastikan ia mengingat perbedaan di antara mereka, Jong-chen membanting Dong-woo dengan pukulan kuat yang menjatuhkannya. Waktu terus berlalu, meskipun pada titik ini geng Guk bertanya-tanya dari mana datangnya keberanian tiba-tiba Dong-woo. Lagi pula, perlawanannya yang berkelanjutan hanya akan membawa lebih banyak penderitaan, namun ia tidak menyerah dalam berbagi informasi tentang temannya. Jong-chen akhirnya merasa lelah karena pemukulan yang ia berikan pada Dong-woo. Sekarang setelah ia pingsan, mereka tidak bisa melakukan apapun padanya. Ia tidak peduli jika mereka harus merobek mulutnya saat ia bangun. Yang ia inginkan hanyalah informasi tentang Dailey. Cukup menarik, tampaknya Dong-woo masih hidup dan sadar. Pria ini mungkin memiliki keinginan untuk mati atau semacamnya, karena ia jelas memilih hari yang salah untuk menjadi berani. Menanggapi bos geng yang kejam itu, ia menyebut Jong-chen bajingan, teringat semua rasa sakit yang mereka bawa ke sekolahnya. Ia menganggap mereka sebagai pelaku kesalahan dan bertanya mengapa harus orang yang lebih lemah yang disebut bodoh. Pelaku sebenarnya membuat kekacauan, mereka pantas mendapatkan hukuman untuk itu, bukan mereka. Geng Guk ada di sini, mencubit wajahnya, mengetahui bahwa anak ini akan dibantai jika ia terus mengoceh lebih lama lagi. Ia terus menyatakan bahwa hidup mereka akan sempurna jika geng itu tidak pernah ada untuk membawa kekacauan. Menunjuk ke Jong-chen, ia menganggapnya sebagai akar dari setiap kekacauan, meraung bahwa semua orang di geng yang berantakan ini adalah idiot. Pengakuannya yang keras diakui oleh Jong-chen yang berbalik dengan pisaunya keluar, menunjukkan keberanian Dong-woo karena mengatakan begitu banyak dalam situasi di mana ia berada. Dengan kecepatan penuh, ia mengeluarkan senjatanya dan menyematkan wajah Dong-woo ke bawah, bertanya-tanya apakah mencungkil mata Dong-woo sudah cukup untuk memberinya pelajaran. Guk tahu tidak ada jalan kembali dari sini sementara Jong-chen tanpa ampun menerjang maju untuk menyayat matanya. Serangannya tiba-tiba berhenti saat Jong-chen melihat wajah mengejutkan muncul entah dari mana. Ingat pistol yang dipamerkan Dailey dengan bangga? Ternyata itu hanya pistol mainan yang dibawa Dong-woo untuknya dengan pesan peringatan di dalamnya. Intinya, pria ini benar-benar mencoba menembak Jong-chen tanpa ragu. Tokoh utamanya ada di sini dan si gemuk langsung mengenalinya. Sementara Jong-chen dalam keadaan haus darah layaknya predator yang siap memangsa-mangsanya. Dailey menyapa Dong-woo dan menyadari mengapa ia menukar ponsel mereka. Sayangnya, layar ponselnya retak total dan Dailey mengidentifikasi pertunjukan aneh Jong-chen sebagai pelakunya. Ia juga melihat kota makan siangnya yang lezat hancur di tanah. Dailey mengidentifikasi situasi ini sebagai situasi kritis, bukan karena temannya akan dicungkil matanya sampai hancur, tetapi karena ia kehilangan kota makan siang berharganya. Sangat senang akhirnya bertatap muka dengan hama menyebalkan yang memberi mereka begitu banyak masalah, Jong-chen mengoceh dan gagal menyadari Dailey yang menerjangnya dengan kecepatan penuh. Ia sangat cepat sehingga pukulannya terasa seperti baru saja menguapkan bagian tubuh Jong-chen. Dailey menangani situasi dengan tenang, hanya peduli untuk membalaskan dendamnya atas kotak makan siang. Cerita beralih ke sisi samping tentang insiden bar karaoke Simdom Golden. Pelakunya adalah sekelompok preman yang menguasai wilayah Simdom, geng yang disebut Hot Blooded Men. Nah, orang-orang ini adalah geng yang baru dibentuk yang menggunakan kekuatan mereka untuk bangkit dengan menggunakan gadis-gadis untuk melobi petugas polisi. Berkat itu, mereka tidak pernah mendapat masalah karena polisi selalu ragu dalam melakukan intervensi terhadap mereka. Tak lama setelah kelompok ini dimusnahkan hingga rata dengan tanah di tangan seseorang yang kejam. Pemimpin mereka, Lee Hol, sedang menikmati pesta ulang tahun saat itu terjadi. Acara tersebut menampilkan 21 anggota utama kelompok untuk merayakan kesempatan yang menggembirakan itu, tetapi kemudian satu penyusup masuk. Setiap anggota akhirnya hancur di tangan satu orang yang mengalami cedera yang mengancam jiwa, dan yang bertanggung jawab hanyalah satu bocah psikopat berusia 13 tahun. Seorang bocah dengan
dengan kesombongan ekstrim dan rasa jijik di matanya. Bocah itu adalah John Chen sendiri pada saat itu. Tidak mungkin untuk percaya bahwa seorang anak berusia 13 tahun bisa mengalahkan begitu banyak anggota geng yang bahkan polisi tidak bisa menangkap mereka. 21 orang dihancurkan di tangan satu orang. Tak lama kemudian, rumor tentang kekuatannya yang kejam tersebar di seluruh Seoul dan setiap orang yang mengenalnya mempopulerkan julukan yang sesuai dengan kekejamannya. Iblis In Jong Chen. Dan Jong Chen yang sama itu saat ini sangat ketakutan hingga ia terlihat tidak berdaya saat ini. Ia menerima pemukulan satu sisi, tidak mampu melawan-lawannya. Terlihat seperti mayat. Ia berpikir Dailey pasti membiusnya atau semacamnya. Lagi pula, ia tidak bisa membayangkan dirinya dikalahkan di tangan seseorang yang bukan siapa-siapa seperti Dailey. Mengincar tusukan tajam, serangan Jong Chen meleset dengan Dailey menghindar tanpa usaha, menjentikan pisau kembali dalam upaya untuk menangkapnya lengah. Jong Chen melakukan ayunan lebar, tetapi bahkan itu dihindari tanpa usaha, menyebabkan Jong Chen semakin tertekan. Ia mencoba berkali-kali tetapi Dailey menatapnya dengan wajah datar yang berteriak, "Sudah selesai, nak." Dailey memberikan pukulan uppercut yang menghancurkan jiwa kerahang bajingan ini. Serangan yang bisa dilihat Jong Chen datang namun tetap tidak bisa ia hindari. Mempertahankan pendiriannya, Jong Chen menolak untuk dijatuhkan. Ia menyeka darahnya, ekspresinya terlihat sakit dan seperti hantu. Yang ia pedulikan adalah apa yang dilakukan Dailey padanya. Pecundang cengeng yang berpikir ia tidak bisa dikalahkan dalam pertarungan yang adil. Serangan Dailey sebelumnya akhirnya membuat rusuknya sakit, menyebabkan Jong Chen meraung kesakitan saat ia mencengkeram sisinya. Dailey menganggapnya tidak lebih dari bajingan cengeng yang tidak bisa diam. Memberinya perlakuan yang sama persis dengan yang ia berikan kepada orang lain. Dailey dengan datar menyatakan bahwa bukan salahnya jika Jong Chen lemah secara menyedihkan. Itu adalah fakta sederhana yang tidak bisa diterima lawannya dan ada alasan untuk itu. Itu karena Jong Chen tidak pernah menerima pemukulan yang cukup dalam hidupnya untuk menjadi begitu rendah hati. Itulah sebabnya Dailey ada di sini untuk memberinya pelajaran layaknya guru disiplin yang akan mendisiplinkan siswanya. Ekspresi Jong Chen berubah menjadi teror. Meskipun ia dengan bodohnya tetap menerjang untuk menyerang. Dailey dengan santai menghindari pukulannya dengan kecepatan khasnya, memaksa Jong Chen melakukan tendangan. Dailey merunduk ke kanannya dan menghindari serangan itu. Sebagai tanggapan, ia membalas dengan satu hook kiri yang lawannya bisa lihat dengan jelas datang dari jauh. Namun entah mengapa ia masih tidak bisa menghindarinya saat Dailey menjatuhkannya seperti samsak. Menerima hentakan ekstrim, si pirang mempertanyakan keberadaannya. Ia membandingkan situasinya dengan dibidik dengan pistol. Meskipun Jong Chen tahu peluru akan ditembakkan, ia tidak bisa bereaksi terhadap kecepatannya yang luar biasa. Dailey menghantamnya dengan lebih banyak kecepatan layaknya Tuhan, menghajar Jong Chen sampai ia terhuyung untuk mempertahankan pijakannya. Berhenti sejenak, Dailey dengan mengesankan. Dia mencatat bahwa dirinya sedang berhadapan dengan lawan yang jauh lebih kuat dari orang biasa, karena Jong Chen mampu menahan setiap pukulannya sejauh ini. Itu mungkin benar, tapi kondisi Jong Chen sudah menjelaskan segalanya. Dia seperti anjing terluka yang harus segera diakhiri penderitaannya. Tentu saja, ini menjadi hiburan tersendiri bagi Dailey yang menikmati pengalaman tersebut. Gu merasa sangat bingung sampai-sampai memegangi kepalanya dengan syok karena pertarungan ini terjadi hanya gara-gara sebuah kotak makan siang. Bahkan Dong U sampai tidak bisa berkata-kata, hanya bisa memberi isyarat padanya. Dailey menyuruh Jong Chen mendekat dan bertanya bagian tubuh mana yang harus ia patahkan, karena ia akan mempertimbangkan permintaan Jong Chen itu. Melihat Jong Chen berdiri diam, tatapan Dailey menajam dengan aura yang begitu mengerikan sampai membuat Jong Chen gemetar di hadapannya. Dia terpaksa memalingkan wajah, tidak sanggup menatap mata lawannya yang buas. Karena Jong Chen tidak juga menentukan pilihan, Dailey memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dan berpikir akan sangat menyenangkan untuk menghancurkan rahang Jong Chen. Situasinya sama seperti sebelumnya. Peluru akan segera ditembakkan dan tidak ada yang bisa dilakukan Jong Chen untuk menghentikannya. Kepalan tangan Dailey yang seperti dewa mendarat dengan telak, menciptakan sensasi seolah ia baru saja melenyapkan kepala Jong Chen dari bahunya. Preman itu meringis kesakitan, berteriak sambil bersimpuh. Meskipun ia sendiri kejam, ia belum pernah bertemu orang semenakutkan Dailey. Begitu menatap matanya, ia merasakan ada sosok yang jauh lebih licik di balik bayang-bayang Dailey. Dia seolah bukan lawan manusia, melainkan perwujudan hidup dari kesempurnaan bertarung. Ocehannya terhenti seketika saat Dailey menghantamkan lutut rahangnya, menghancurkan sisa tulang rahangnya. Pertarungan, atau lebih tepatnya pembantaian satu sisi, terus berlanjut dengan Dailey menghajar Jong Chen yang sudah tak sadarkan diri. Di rumah sakit, sang kepala sekolah sedang menikmati kopi bersama istrinya sementara pelaku yang menusuknya sedang dihajar habis-habisan. Setelah Dailey selesai, ia terengah-engah kelelahan. Dengan jagoan utama mereka dikalahkan, si gemuk panik dan tidak berdaya di bawah tatapan Dailey. Adegan beralih ke markas geng Tiger Crew. Di sana, banyak tubuh tergeletak kala sementara seorang pria sedang menikmati mie-nya. GK akhirnya bertemu langsung dengan pemimpin Tiger Crew, dan karena ia tidak menyukai jalannya negosiasi, ia memutuskan untuk memotong urat tendon mereka demi hiburan. Tahu bahwa orang-orang ini bisa saja mengkhianatinya kapan saja, ia menyiksa pemimpin mereka dengan menusukkan sumpit ke dagingnya. Ia memberi mereka waktu 2 hari untuk menyelesaikan urusan Busan dan kemudian bergabung dengan gengnya. Karena tidak punya pilihan, sang pemimpin mengangguk setuju
setuju. Jail menatapnya tajam, menuntut kepatuhan. Dia puas dengan jawaban yang diterima, jadi si orang aneh ini pergi dengan tatapan yang menyeramkan. Saat ia pergi, kepala operasi Lee Yong-hai, Chol, memberitahu bosnya bahwa ia mendapat banyak panggilan. Saat mengambil telepon, GK terkejut mendengar suara berbeda di seberang sana. Itu Dailey, dan dia sangat serius. Tepat saat Jill membuka pintu, ia hanya melihat seorang pria berdiri di hadapannya dengan telepon di telinga. Dailey mendatangi markas mereka setelah sekian lama dicari-cari. Selain itu, ia juga meluangkan waktu untuk melenyapkan setiap anak buah GK saat ia tiba di sana. Dengan senyum mengerikan, GK merasa lebih terhibur dari sebelumnya. Dalam sebuah pertemuan dengan kepala sekolah, salah satu guru mempertanyakan apakah bijak membiarkan insiden ini berlalu begitu saja. Bagaimanapun, insiden ini melibatkan orang luar yang menyerang banyak orang. Ini adalah kejadian yang seharusnya masuk berita demi keamanan para siswa. Menanggapi hal tersebut, kepala sekolah yang egois justru berdalih bahwa itu adalah kesalahan orang tua yang menyekolahkan anak mereka ke tempat seperti ini sejak awal. Sekolah Ilyong tidak seperti sekolah biasa. Ini adalah tempat di mana orang tua mengirim anak mereka karena sudah kehilangan harapan. Bahkan jika hidup mereka diperbaiki, itu tidak akan membawa banyak perubahan. Tidak ada yang peduli dengan reputasi Ilyong-hai, dan untuk menghindari masalah lebih lanjut, sang kepala sekolah tidak ingin memperkeruh suasana. Pengecut ini berpikir bahwa orang luar tidak seharusnya ikut campur, sementara ada sesuatu yang lebih jahat sedang terjadi di balik layar. Mari kembali ke tokoh kita yang sedang menghajar kepala operasi Chol. Ia menahan kejatuhan yang berat, berguling, dan kembali untuk memeriksa lawannya. Ia bisa merasakan bahwa Dailey baru saja menggunakan teknik judo. Petarung itu turun dan berdiri di depan Chol yang tidak bisa menebak apa yang sebenarnya direncanakan pria ini. Situasinya sama seperti yang dialami Jong Chen. Mereka bisa melihat serangan datang, tapi mereka tidak punya refleks untuk menghindarinya. Sekarang, Chol adalah petarung yang masuk akal dan ia sadar bahwa ia tidak bisa menang dalam pertarungan langsung. Namun, saat ia berhasil memegang tubuh Dailey, itu adalah akhir dari segalanya. Didorong oleh emosi, Chol mencoba melakukan hal itu. Tangannya yang besar meleset dari Dailey, jadi ia menggunakan lengan satunya untuk mengayun dan mencengkeram kembali. Dailey mundur, menghindar dengan mudah, dan mengejutkan lawannya dengan menunduk tiba-tiba. Dailey menghantam wajah dan perutnya dengan kedua tendangannya, membuatnya terlempar agar tetap jatuh. Ia memberikan pukulan kejam ke wajah Chol, menatapnya tanpa sedikit pun minat. Beberapa saat sebelumnya, ia sempat membawa tubuh Domu yang terkulai. Domu sadar bahwa bekas luka di hidungnya akan membekas untuk sementara waktu, dan tentu saja, ia akan terus teringat bekas luka itu setiap kali bercermin. Dailey menganggapnya menyebalkan karena menanyakan pertanyaan sepele, tetapi Dongu merasa bimbang. Dia telah menjadi korban pemukulan berkali-kali tanpa bisa membalas. Ia merasa tidak adil harus menanggung bekas luka di sekujur tubuhnya. Kembali ke lokasi pertarungan, Chol sibuk memulihkan diri sementara Dailey menghantam rahangnya dengan tendangan lutut ke atas. Menghadapi pemukulan yang begitu kejam, Chol gagal memahami apa yang dipikirkan Dailey karena ia tidak menahan serangan sedikit pun. Setiap kali ia menyerang, rasanya ia ingin membunuh lawannya. Chol punya latar belakang sendiri. Ia selalu dipuji sebagai orang spesial dengan bakat unik. Pada saat itu, Gil menawarinya kesempatan untuk menjadi tangan kanannya. Chol dianggap spesial oleh pemimpin mereka, seseorang yang tak bisa diremehkan sampai ia bertemu Dailey. Jadi, ia melakukan usaha terakhir untuk menyerang lawannya. Karena gesit, seperti biasa, tokoh kita menghindar, membuatnya semakin frustrasi. Beberapa serangan lagi menyusul dengan Chol sebagai agresor, melakukan apa saja untuk mengecoh lawannya dengan tipuan. Rencananya adalah mencengkeram Dailey dalam posisi terjepit, dan saat itu terjadi, kematian sudah menanti Dailey dengan bantingan ke tanah, atau setidaknya itulah yang dipikirkan pikirannya yang delusi, karena Dailey dengan santai menghentikan bantingan itu dengan mengunci berat badannya. Teknik khusus yang coba dilakukan Chol gagal total karena teknik pengalihan berat badan yang memungkinkan Dailey tetap berpijak. Teknik ini hanya diketahui oleh para profesional, membuat Chol semakin shock. Sekarang, untuk meluncurkan suplex yang indah, Dailey menghantamkan punggungnya ke tanah, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Pria ini mengalahkannya dengan tekniknya sendiri, memusnahkan teknik Chol meskipun ada perbedaan berat yang mencolok. Keberadaan Dailey benar-benar menentang realitas. Saat sadar kembali dan memulihkan diri dari serangan, Chol melihat tendangan kuat mengarah padanya. Kembali ke perkataan Dongu, ia berjanji pada Dailey akan memberinya uang sebanyak yang ia minta asalkan ia bisa menganggapnya sebagai teman. Tokoh kita membuang tubuh Chol seperti balon, wajahnya tanpa ekspresi saat mendengar permintaan tulus Dongu. Bahkan sekarang, saat ia menjulang di atas tubuh Chol, ia teringat momen yang ia bagi dengan Dongu. Dailey mendapat masalah dengan sekelompok polisi yang menangkapnya di tempat. Ingat pemukulan yang ia berikan pada orang-orang tadi? Ya, salah satu dari mereka menelepon polisi. Mereka ingin menangkapnya ketika tiba-tiba salah satu polisi wajahnya dihantam dengan bata. Itu Tol, dan orang ini benar-benar ancaman karena menyerang petugas. Petugas itu mencoba menangkap si psikopat, tapi ia dengan cepat melumpuhkannya seperti kekuatan alam. Dengan keduanya jatuh. Tak berdaya, G mengumpulkan dirinya, menatap Dailey dengan penuh semangat karena telah mencapai segalanya yang ia inginkan melalui kekerasan. Pemimpin geng itu percaya itu adalah cara hidup yang paling nyaman. Ia hanya tidak bisa membiarkan orang lain menghentikannya ketika ia hanya ingin bersenang-senang.
Pemimpin geng itu bahkan menawarkan untuk berteman dengan Dailey, berpendapat bahwa ia bisa membantu mengembangkan kemampuan sang tokoh kita dengan lebih baik. Terlebih lagi, gengnya akan memberikan dukungan penuh. Alasan ia menyebut bos Yakuza Jepang, grup Okita, adalah karena kekerasan mudah mengeksploitasi uang. Ia menawarkan tawarannya kepada Dailey yang tidak terlalu peduli dengan omong kosongnya dan melepaskan kecepatan penuhnya sejak awal. Kepalan tangannya melenyapkan wajah Joel dengan satu serangan. Dailey menjatuhkan bom, dialah yang membunuh bos Yakuza itu dengan tangannya sendiri. Pria ini benar-benar tak terhentikan. Kembali ke percakapan mengenai kepala sekolah, ia teringat sedang minum dengan salah satu anggota kongres. Kepala sekolah percaya salah satu siswa di sekolah mereka bertanggung jawab mencuri informasi penting dari klub bisnis. Adapun pertarungan itu, Anda akan terkejut mengetahui bahwa Jia benar-benar menangkis serangan Dailey tepat waktu, mengukir senyum di wajahnya. Pemimpin geng itu menyadari bahwa Dailey tidak ingin menerima tawarannya. Dailey memakinya karena menjadi burung beo menyebalkan yang terus meracaukan hal yang sama kepada seseorang yang bahkan bukan siswa SMA sungguhan. Seperti biasa, kita mendapatkan latar belakang bahwa aku berekspektasi akan lebih psikopat daripada apapun yang pernah kita lihat. Game muda sampai pada pemahaman bahwa pembunuh tidaklah buruk karena membunuh, karena kematian hanyalah bagian dari kehidupan. Salah satu pembunuh paling terkenal sepanjang masa, Albert Bundy, berpendapat bahwa ia hanya menggeser waktu kematian korbannya. Albert Bundy bertanggung jawab membunuh 30 wanita. Namun, si brengsek ini justru menuangkan air mendidih pada bayi. Excel, pada dasarnya adalah seorang emo yang keterlaluan di usia muda, dan bukannya menjadikannya fase, ia menjadikannya seluruh hidupnya. Dia berpikir membunuh orang lain sangat keren, yang dengan sempurna menggambarkan kegilaannya. Saat ditanya mengapa ia mencoba membunuh saudaranya, dia menjawab bahwa ia terganggu oleh rengekan tidak masuk akal si bayi. Meskipun sudah memperingatkan berkali-kali, si anak menolak untuk mendengarkannya. Maka, si bayilah yang salah dan menderita karenanya. Sekarang, situasi G cukup mirip dengan pembunuh berantai terkenal itu. Ia dihukum karena kejahatannya dan mau tidak mau harus menanggung konsekuensi tindakannya. Namun, banyak orang di dunia beroperasi dengan bebas tanpa harus menanggung konsekuensi. Contohnya, Sakashi Busho, pemimpin penyerang grup Okita, pria yang sama yang dicurigai membunuh 7 anggota organisasi musuh. Dalam setiap persidangan, ia tidak pernah dinyatakan bersalah. G muda mengamati betapa banyak tokoh politik yang tidak menerima hukuman sepertinya. Saat itulah ia menjadikan tujuan hidupnya untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan sebanyak mungkin agar ia bisa kebal terhadap konsekuensi hukuman, agar ia bisa menentukan waktu kematian bagi orang lain, agar ia bisa bermain menjadi Tuhan. Setelah dewasa, ia kembali untuk berbicara dengan saudara bayinya yang setengah wajahnya hancur total berkat serangan kakaknya. G mengungkapkan alasan sebenarnya ia mencoba membunuh saudara bayinya. Itu karena ia tidak ingin ada versi lain dari dirinya yang ada di luar sana. Bagaimanapun, masuk akal. Baginya jika hanya ada satu Tuhan di dunia ini. Sekarang berdiri di depan Dailey, pemimpin geng itu menyalurkan filosofinya, tetapi Dailey tidak peduli dan melancarkan tendangan tajam yang justru dihindari oleh lawannya. Ia terus menangkap setiap serangan Dailey, meskipun Jel tidak lolos sepenuhnya tanpa cedera. Tidak sama sekali, bahkan ia menerima luka di kepalanya. Jel bingung bagaimana lawannya bisa bergerak lebih cepat darinya, sebuah fakta yang dijelaskan oleh Dailey. Ia juga memperjelas kepada si brengsek itu bahwa ia hanya bermain-main, tetapi sekarang ia mulai bertanya-tanya apakah Gechol melampaui orang biasa. Atas hal itu, si bos mengakui bahwa ia telah melampaui banyak orang dalam hidupnya. Dialah yang menyapu lantai dengan Yombiom dan meninggalkan jejak darah di setiap langkahnya, dan namun ini adalah pertama kalinya ia bertemu seseorang seperti Dailey, menemukannya sebagai sosok yang menarik. Jel menerjangnya dengan kecepatan penuh, memberikan serangan ikonik yang mirip dengan pukulan Dailey. Dailey sebenarnya terkesan bahwa Jia berhasil meniru serangannya, bukan berarti itu penting karena tokoh kita menerbangkannya dengan hantaman lain. Chell terbata-bata sejenak, lebih banyak darah menetes di wajahnya, tetapi ia tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Ia mencoba menyapu Dailey, serangan yang dengan mudah dihindari, tetapi langkah selanjutnya bahkan menyebabkan Dailey kesulitan untuk menghindar karena lawannya menggunakan kekuatan penuh dalam setiap serangan. Jel akhirnya menerima pukulan di wajah, tetapi ia membiarkannya lolos, mendapatkan keunggulan dalam pergerakan mereka. Jel mencoba menutup wajahnya, Dailey menunduk dan menganalisis situasi pertarungan. Semakin lama pertempuran ini berlangsung, lawannya menjadi lebih kuat dari waktu ke waktu, menjadikan G sebagai lawan yang menakutkan untuk dihadapi. Pemimpin geng itu melayangkan ayunan kuat yang menyaingi kecepatan Dailey yang sudah sangat cepat. Dailey berpikir sangat luar biasa menemukan bakat istimewa seperti orang ini di sekolah menengah di Korea. Jia kembali agresif, meningkatkan kecepatannya seolah-olah ia mendapat dorongan konstan. Tetap saja, pola serangannya mudah dilawan, jadi Dailey berhasil menghindari setiap serangannya. Ia tahu bahwa Jel telah menyiapkan pukulan nyata di bawah jab yang ia lempar, tetapi ia menyebutnya pendekatan yang dangkal. Jia mencoba mengejutkan Dailey dengan ho kiri. Sangat mengejutkannya saat serangan itu mendarat, menghantam Dailey ke belakang. Ini memberi Jia kepercayaan diri untuk menyatakan bahwa ia hanyalah makhluk tak terhentikan yang ditakdirkan untuk bangkit di atas semua orang. Oke, harus kukatakan cerita ini suka sekali memberikan efek kejut karena serangan tadi. Sepertinya Dailey menangkapnya dan ia kemudian menghina omelan Jel yang menyebalkan. Tokoh kita merendahkan si brengsek itu, menyebutkan bahwa meskipun ia mungkin tidak biasa, ia tetap tidak lebih dari anjing rumahan dengan batasannya sendiri. Mendengar kata-katanya yang membuat marah, tubuh G meledak dengan kemarahan yang hebat dan dalam sekejap ia merasakan sensasi tajam mengalir di sisi kanan wajahnya. Ia tidak bisa memahami apa yang mungkin terjadi
meskipun ia bahkan tidak merasakan lawannya bergerak. Bagi G, Dailey tampak seperti avatar, representasi kematian, makhluk menakutkan yang datang untuk mengingatkan G akan sifatnya yang labil. Tenggelam dalam kehampaan, G menyadari bahwa ia menemui hukuman yang sama seperti yang ditakdirkan bagi setiap pembunuh. Tubuhnya hancur dengan setiap serangan Dailey. Sementara ini terjadi, Jumuk, yang berada di peringkat kedua di geng N-Urm, tiba untuk melihat apa yang terjadi karena ia belum mendengar kabar apapun dari Gel. Ia berkomentar bahwa terlibat dengan seseorang seperti Sokong ditakdirkan untuk membawa orang pada bencana dan kengerian. Mereka menemukan tubuh para polisi di tanah dan tepat di luar sana, Dailey menjulang di atas bos mereka yang tubuhnya telah cacat tak bisa diperbaiki. Jumuk terdiam, tidak mampu memahami pemandangan di depannya sementara Dailey dengan santai menatapnya dengan mata dinginnya. Di antara 11 negara, pemimpin Naoor, Ju Haong, tertegun melihat pemandangan itu. Jumuk ngeri melihat sisa-sisa geng Tiger Krewu, dan sekarang melihat kondisi Gel, aman untuk berasumsi ia mengalami kerusakan permanen. Pemimpin mereka, Hayung, adalah orang yang campur tangan dan menghentikannya. Dialah yang mengubah G menjadi sosok menyedihkan, tetapi Jumuk penasaran apakah membiarkan pria itu berkeliaran adalah langkah yang bagus. Bersikap masuk akal, Hayung berpendapat bahwa mereka tidak boleh terburu-buru melakukan sesuatu tanpa rencana. Adegan beralih ke kantor polisi, di mana Park Chun-sik, seorang petugas polisi korup, diancam bahwa informasinya akan diretas oleh aplikasi acak. Mereka tahu semua kejahatan mengerikan yang ia biarkan terjadi demi suap yang ia terima, dan masing-masing memiliki bukti yang dilampirkan juga. Orang yang mengancamnya ingin menyelidiki daftar tersebut atau hidup Chun-sik akan hancur selamanya. Sekarang kembali ke Hayung, ia mencatat bahwa Dailey bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Dari apa yang ia lihat, jelas bahwa mereka akan berpapasan dengannya pula jika ia terus bermain-main dengan geng. Dalam nada yang lebih ringan, Mina merayakan hari itu setelah menjadikan Dailey sebagai raja dan pemimpin mereka. Berita tentang ia menaklukkan Seoul Selatan menjadi berita utama. Siapapun yang melakukan kejahatan akan diburu olehnya. Tidak akan ada lagi preman yang punya kesempatan untuk menindas siapapun di Simon. Mina pikir mereka berlebihan karena membagikan brosur di era media sosial. Tapi jika dipikir-pikir, siapa yang akan memeriksa media sosial sekelompok kutu buku di klub anime? Para penindas merengek karena kehilangan pekerjaan mereka, yang sangat lucu jika dipikirkan. Dailey tidak peduli dan menutup telinganya. Dalam perjalanan pulang, Dongmu menyatakan bahwa ia menambahkan uang bonus di loker Dailey. Sejak kedatangannya, siswa sekolah hidup dalam damai. Akhirnya terjadi, sekolah menengah tidak akan lagi menjadi medan perang. Ia tidak akan pernah menyangka Dailey akhirnya memusnahkan seluruh geng Lee Leong-hai. Bro bahkan mengirim foto Gel yang tergeletak di tanah. Dongmu bertanya-tanya apakah ia memanipulasi gambar itu, tapi Dailey berpendapat itu justru akan membuat pekerjaan jauh lebih simpel dan mudah jika ia melakukannya. Dongmu sangat senang mengagumi kekuatan Dailey dan berjanji tidak akan lagi mengganggunya. Ia ingin belajar cara bertarung dari yang terbaik. Permintaan yang ditanggapi Dailey dengan tatapan bingung. Meskipun mereka sudah membereskan geng Lee Leong, masih ada banyak orang lain untuk dikalahkan. Di antaranya adalah Seokdong dari Seokdong-hai. Preman peringkat 5 mereka sedang asyik mengobrol, menertawakan pembicaraan seorang anak yang berkeliling dan mengalahkan 12 negara sendirian. Mengetahui kekuatan luar biasa G, mereka tidak ingin percaya bahwa satu anak berhasil mengalahkannya dengan mudah. Menyiksa Domuk, mereka meminta pendapatnya dan membantingnya. Su tidak membiarkannya lolos dengan mudah dan memerintahkan anak itu untuk mengambil bola. Donghu mengumpulkan dirinya dan dengan cepat mengambil bola, mengembalikannya ke preman itu. Ia disuruh kembali ke tempat memalukannya, dibuat malu karena menjadi orang bodoh. Para preman terus mengejeknya, mencaci maki karena ia adalah sampah yang lahir dari keluarganya. Anak itu terdiam, menyebabkan Sioku marah. Ia masih tidak merespons, jadi si gemuk melemparkan bola bisbol tepat ke wajahnya. Domuk tak berdaya dan ia berhasil menunduk, tetapi bola itu terus melaju ke arah Dailey yang menangkapnya dengan mudah. Mereka tidak menyangka akan menghadapi pertemuan seperti itu. Sekarang, kejahatan sebenarnya adalah Dailey kehilangan sepotong daging babi untuk menghentikan bola. Para preman mempertanyakan identitas mereka. Namun alih-alih kata-kata, tokoh kita membalas dengan kepalan tangannya, merontokkan gigi dari mulut si gemuk itu. Satu-satunya cewek di grup itu menyebut Dailey gila saat ia memberikan kotak makan siangnya kepada Dongmu. Tiba-tiba, cewek yang sama merasa ia menarik. Pria ini membuat semua orang terpikat kemanapun ia pergi. Anak buah Seok melompat ke depan untuk berurusan dengan pria tampan itu, bertanya apakah siswa Simon Hai telah menjadi gila karena menyatakan perang terhadap mereka. Sebagai tanggapan, Dailey mengeluarkan senjatanya, mengarahkannya ke kepala si botak, dan menarik pelatuknya, merobohkannya. Bajingan itu tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Mereka tidak bisa memahami bagaimana ia menggunakan senjata sungguhan melawan seseorang di Korea. Si pirang tersungkur dengan satu tendangan dan kemudian Dailey mengunci kepalanya di sikunya, menanamkan wajahnya ke dinding untuk mempermalukan badut itu lebih lanjut. Ia menembakkan setiap peluru karet ke pantat orang ini, memberinya pemukulan paling memalukan abad ini. Aku akan pindah negara setelah itu, tidak bohong. Dailey melanjutkan langkahnya, menghadapi dua karakter NPC lainnya, menyatakan bahwa ia siap menghadapi mereka semua pada saat yang sama karena menyebalkan. Anda hanya bisa menduga apa yang terjadi setelah itu. Bagaimanapun, saat ia selesai, cewek dari sekolah mereka merasa terpesona. Seok punya keberanian untuk berdiri melawannya meskipun giginya patah. Ia bertanya apakah ia seorang pembunuh dari Ilyan yang dikirim untuk memusnahkan mereka. Dailey tidak memberi mereka belas kasihan, menghadapi badut yang meraung bahwa ia ditugaskan untuk menangkap Gel, yang sangat lucu karena Dailey memberinya tatapan, siapa kau sebenarnya? Seok dengan bodoh
bergegas menyerang satu-satunya orang yang benar-benar mematahkan giginya beberapa saat sebelumnya. Dailey bahkan memberinya peringatan untuk melihat ke bawah, tetapi itu ternyata bohong saat ia mengeluarkan senjata ke wajahnya. Satu tembakan di kepala sudah cukup untuk meluncurkan badut itu terbang. Target mereka berikutnya adalah Seat Dong-hai saat Dailey menjulang di atas preman yang tidak bisa memahami mengapa ia menyerang mereka. Sebagai tanggapan, pria ini mengucapkan satu kata, daging babi, dan kemudian ia menarik pelatuknya, memulai pemusnahan Seok Dong-hai. 2 bulan penuh berlalu setelah insiden itu. Musim sedang berganti dan Jingwoo telah dengan cepat berubah menjadi penggemar fanatik tokoh kita. Dailey mengingatkannya untuk tidak terlalu memalukan sebagai pria berusia 20 tahun. Ia telah mengajukan diri untuk menjadi tangan kanan Dailey, mengikutinya kemanapun ia pergi. Jingwoo berpendapat bahwa setiap orang kuat akhirnya menjadi sosok kakak, dan untuk waktu yang lama ia memuja Jeol sebagai puncak gunung tertinggi. Tetapi sekarang ia belajar bahwa ada gunung yang lebih besar di luar Jeol. Tentu saja, Dailey berjalan santai dengan pikirannya, teringat bahwa ia telah menangkap Jom Chen. Tetapi untuk beberapa alasan Jingwoo melarikan diri tanpa hukuman. Ternyata Jingwoo hanya menerima peringatan karena ia tidak akan membocorkan informasi apapun. Yang dipedulikan badut ini hanyalah memasak otot di game, jadi petugas polisi tidak berdaya dalam kasus itu. Jingju memohon untuk diterima sebagai asistennya, bersumpah untuk melayaninya seumur hidup. Dailey mulai merasa kesal, jadi ia menerima. Sementara ini terjadi, Mina yang bersemangat menarik perhatian pada sosok seksinya, tetapi tokoh kita terlalu Sigma untuk meliriknya. Mina pikir seseorang harus menyeka keringatnya dan ketika Jingwoo menawarkan diri untuk melakukannya, ia menyebutnya pervert. Dailey mulai memikirkan kemungkinan untuk membunuh badut-badut ini dan melarikan diri dari Korea pada titik ini. Adapun Dong-woo, ia menerima hukuman sebagai olahraga. Kasihan, ia tidak tahu apakah ia sedang dikerjai atau dilatih. Ia yang menginginkannya, jadi ia dipaksa untuk melatih tubuh fisiknya, sebagian besar tubuh bagian bawahnya. Meskipun Dailey belum mengajarinya satu teknik pun, tokoh kita tidak peduli jika ia merengek atau mengeluh. Ia hanya menangani segala sesuatunya dengan caranya sendiri. Belakangan, Dailey menuntut 6 juta won untuk pemusnahan Song-hai, bonus kinerja yang jumlahnya sangat tinggi bahkan. Meskipun seharusnya hanya 1 juta, Dailey berargumen bahwa mengalahkan Seok Dong-hai akan butuh usaha jauh lebih besar daripada geng yang baru saja dia hancurkan. Dia sudah melakukan riset sebelumnya, tapi Dailey menghancurkan dinding keempat dan berargumen bahwa musuh yang muncul belakangan jelas selalu lebih kuat, sebuah hukum dalam fiksi. Dan ketika harus bekerja sama dengan Dong-woo sebagai rekan setim yang menyebalkan, segalanya menjadi jauh lebih sulit. Dailey setuju untuk melatihnya sampai titik kematian agar Dong-woo memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya, dan sekarang adalah saatnya bagi dia untuk melakukan hal itu. Dia ingin Dong-woo mengalahkan Park Kang-wook sebagai lawan pertamanya sekarang, karena orang terkuat di sekolah saat ini adalah Kang-wook semenjak para perundung lainnya pindah karena ketakutan. Dia ingin Dong-woo menaklukkan Kang-wook dan mengambil alih wilayah Simon untuk dirinya sendiri. Dong-woo tidak mengerti bagaimana itu bisa berhasil karena Dailey sudah menjadi bosnya, tapi jagoan kita berargumen bahwa kalibernya adalah kelas dunia dan tidak terbatas pada SMA kecil. Dong-woo membayangkan dirinya menjadi bos yang kejam yang mengendalikan sekolah. Dailey memberitahunya bahwa jika dia menaklukkan sekolah itu, mereka secara kolektif dapat meruntuhkan Seok Dong dalam kurun waktu 1 minggu. Kembali di kelas, para siswa menggumamkan rumor tentang Dong-woo yang menantang Kang-wook dalam pertempuran 1 lawan 1. Mereka bertanya-tanya apakah sikap Dong-woo telah berubah setelah bertemu dengan murid pindahan itu, karena dia tidak akan pernah melakukan ini di masa lalu. Pertarungan akan terjadi di auditorium, jadi para siswa bergegas untuk menjadi penonton. Seluruh sekolah telah berkumpul mengelilingi kedua petarung itu. Dong-woo tampak gugup seperti biasanya, sementara Kang-wook berpikir dia sedang dipermainkan seperti biasa. Pertarungan resmi antara keduanya akan segera dimulai. Adapun Dailey, dia dengan cepat menjadi ikon yang bertanggung jawab atas jatuhnya Jae-chol ke tanah. Setiap saksi mata mengonfirmasi fakta ini benar meskipun rekaman pertarungan mereka telah dihapus. Mereka bertanya-tanya apa yang bisa menyebabkan Jae-chol berakhir di kursi roda dan mengapa dia pensiun dari mengoperasikan gengnya, bahkan sampai berasumsi bahwa Federasi Nasional bertanggung jawab dalam menghentikannya. Tetap saja, rasanya tidak masuk akal bagaimana sekelompok orang lemah dari SMA Simon bisa mengalahkan psikopat itu sampai tingkat ini. Terlepas dari itu, ada bajingan yang siap mengkhianati 12 bangsa, bertindak sebagai mata rantai terlemah, dan raksasa otot yang muram ini ada di sini untuk membereskan tikus-tikus itu. Dia menghadapi kelompok yang dipimpin oleh Sangik yang mengkhianati bos mereka demi bisnisnya sendiri. Sangik memerintahkan anak buahnya untuk menyerangnya, tapi mereka semua dijatuhkan satu persatu seperti lalat. Dia bahkan mencengkeram salah satu dari mereka dan menghantamkan lutut yang berat ke wajahnya. Adegan itu brutal karena pria ini bahkan tidak menahan pukulannya saat menghancurkan korbannya. Dia melesat maju dan membereskan hama yang tersisa, meraih Sangik dan memegang palu yang bergetar tepat di tempat dia berdiri. Sangik mencoba menyerangnya hanya untuk membuat wajahnya hancur oleh berat penuh palu tersebut. Suara siksaan yang brutal bergema di seluruh ruangan. Sangik dihancurkan karena mengkhianati pemimpin SMA Seok Dong. Adapun raksasa ini, dia menduduki peringkat kedua dalam geng, dikenal sebagai Jan Chun-sik, yang bersumpah akan meremukan Dailey dalam pertemuan mereka kelak. Kembali ke auditorium, para siswa menunggu dengan antisipasi. Dailey dengan santai menikmati pertarungan itu. Lawan Dong-woo baru saja memukulnya hingga linglung. Sang pecundang telah tumbang. Meskipun menerima pukulan berat, Dong-woo mengumpulkan keberanian untuk bangkit. Teman-teman sekelasnya terkejut melihatnya berdiri setelah menerima pukulan brutal di wajahnya. Lawannya bermain agresif sejak awal dan tidak menyisakan tenaga sama sekali saat menghancurkannya. Namun daya tahan Dong-woo bersinar
terdengar saat dia tetap bangkit, membuat rekan-rekannya kagum dan menambah kekhawatiran bagi lawannya. Menyeka darah dari wajahnya, kutu buku yang dulunya penakut itu kini berdiri seperti prajurit yang teguh, siap untuk ronde kedua. Ekspresi lawannya menunjukkan kekhawatiran yang nyata, jadi dia mencoba menerjang untuk pukulan lain dalam upaya menjatuhkan Domu selamanya. Hook yang kuat menyebabkannya goyah, tetapi menerima pukulan seperti itu bukanlah hal baru dibandingkan dengan pukulan yang dia terima sebelumnya. Dalam upaya untuk membalas, Domu melancarkan pukulan tapi itu adalah serangan yang payah, menyebabkan lawannya membalas dengan lutut berat di perutnya, mengutuk bocah itu karena begitu lemah dan menyedihkan. Tidak mampu mengambil napas dari serangan sebelumnya, Domu menerima pukulan berat lainnya tepat di wajahnya, mengirimkan getaran hebat ke seluruh tubuhnya saat dia terhempas di game. Adegan itu mengingatkan temannya pada percakapan yang pernah mereka bagi. Domu berbicara dengan bangga tentang dilatih oleh petarung terbaik yang dia kenal, meskipun dia belum memahami tujuan dari pelatihan ambigu yang diberikan Dailey kepadanya. Sudah waktunya untuk berhenti mengandalkan Dailey, tetapi temannya menyarankan bahwa mungkin bergantung pada kekuatan Dailey adalah hal yang baik karena pria itu terlahir sebagai monster, sementara orang normal seperti Domu dan dia hanyalah rakyat biasa. Mengingat percakapan itu, darah menetes ke lantai saat teman-teman sekelasnya mulai bertanya-tanya apakah Domu telah kehilangan akal sehatnya karena melanjutkan pertarungan ini. Mereka mulai mempertanyakan apakah ini benar-benar Domu yang mereka kenal selama ini. Seorang anak yang menolak untuk tetap di tanah, seorang anak yang selalu bangkit kembali meskipun dipukuli. Memasang kuda-kuda bertarung, dia membuat lawannya berada dalam kekalutan besar. Anda lihat, ini adalah bocah yang sama yang bahkan tidak bisa melontarkan pukulan yang benar, namun dia memiliki mata seorang prajurit yang teguh, siap menghadapi rintangan apapun di jalannya. Adegan itu mengingatkan lawannya pada situasi yang sama persis dengan Zhong Chan, karena tanpa bantuan Dailey, bocah itu tidak berguna sendirian, namun dia menunjukkan tatapan tekad kepada Zhong Chan juga. Satu-satunya kesimpulan logis adalah bahwa dia pasti berlagak berani, dengan delusi berpikir bahwa itu akan membantu menyelamatkan situasinya, atau begitulah yang diyakini lawannya. Kali ini dia bertekad untuk menjatuhkan Domu selamanya, jadi dia menerjang maju dengan kecepatan luar biasa, bertujuan untuk membuat lawannya pingsan. Kali ini terjang kecepatan tinggi itu menghasilkan tinju kuat yang menghantam wajah Dong-u, yang mencoba membalas tapi sia-sia. Dong-u akhirnya menelan tendangan di wajah, membuatku berpikir makanan favoritnya adalah dipukuli. Bagaimanapun, tendangan licik itu menyebabkan teman-teman sekelasnya mengkhawatirkannya karena itu membuatnya terbang dan menjatuhkannya lagi. Melihat pertarungan berlangsung, reaksi Dailey tidak menunjukkan tanda-tanda khawatir atau cemas, hampir seolah-olah dia tidak peduli dengan hasil pertarungan ini. Nah, beberapa saat kemudian, kepala Domu berkali-kali dihantam untuk mengingatkannya pada posisinya di tanah. Lawannya berteriak dan meraung padanya agar tetap tiarap, mengumpat sekuat tenaga. Benar-benar kehabisan kekuatannya, pria itu menatap tubuh Domu yang babak belur, memperlakukannya seperti kecoa pengganggu yang tidak tahu tempatnya. Pertarungan tampaknya sudah berakhir saat lawannya dengan marah menjauh, menyikut siapapun yang mendekatinya. Melanjutkan percakapan antara Domu dan temannya, dia terdiam sejenak dan setuju bahwa Dailey dan mereka terlalu berbeda. Dia tidak pernah bisa berharap untuk menjadi monster seperti Dailey, tapi bukan itu yang dia cari. Rauman keras meletus di gimnasium. Domu bertanya kemana lawannya akan lari padahal pertarungan bahkan belum berakhir. Itu menyebabkan Kang Wok berhenti mendadak seperti seseorang baru saja bertanya, English or Spanish, atau semacamnya. Saat Kang Wok berbalik, ekspresinya berubah menjadi kacau. Tampak seperti dia baru saja melihat hantu. Dia menggeretakkan giginya, menahan amarahnya, melesat tepat ke arah lawannya dengan serangan lain, memanggil Domu si zombie. Dia melontarkan jab ayunan penuh tepat di wajah Dong-u, jenis serangan yang seharusnya merampas motivasi Anda untuk melanjutkan pertarungan. Namun dihadapkan dengan rasa sakit yang begitu hebat, Dong-u malah tersenyum alih-alih putus asa pada situasi tersebut. Kang Wok berpikir bocah itu sudah gila, meskipun serangan itu telat jadi tidak mungkin itu tidak menimbulkan rasa sakit. Membalas dengan tajam, Domu melakukan ofensif, menyebabkan Kang Wok panik saat dia menghindar dengan waspada. Adegan beralih ke percakapan yang dia bagi dengan gurunya, Dailey, yang mempertanyakan bagaimana dia akan mengalahkan lawan seperti Kang Wok. Saat itulah Dailey memberinya petunjuk mudah bahwa dia pasti akan mengalahkan Kang Wok, yang berarti dia akan menang pada akhirnya seiring pertarungan berlanjut, dan itulah tepatnya yang terjadi sekarang, karena meskipun Kang Wok meluncurkan pukulan berat di perutnya, Domu menunjukkan ekspresi wajah yang garang. Bocah ini telah berubah drastis. Kang Wok tidak percaya bahwa dia sebenarnya sedang memukul seseorang dan mereka bereaksi seperti ini. Kembali dalam percakapannya, Dailey menjelaskan alasannya. Dia menyebutkan bahwa pertarungan biasa tidak berlangsung lebih dari 3 menit dan lebih dari itu membutuhkan kemauan keras semata. Karena tidak ada perbedaan berat badan yang besar antara Kang Wok dan Dong-u, satu-satunya faktor penentu pertarungan adalah kemauan keras, dan itulah tujuan pelatihan Domu selama ini. Meskipun Kang Wok bahkan tidak menduga hal seperti itu akan datang padanya, itu berarti peluang kemenangan Domu akan melonjak tepat saat dia melewati 3 menit. Dan lihatlah, serangan pertama mendarat, Domu akhirnya menghantam Kang Wok dengan jab yang kuat, menyebabkannya terhuyung. Kelelahan menggerogoti kakinya berkat ledakan amarahnya yang bodoh. Si tolol ini membuang terlalu banyak energinya dalam pertarungan seperti ini. Ini sangat merusak kecepatannya. Memungkinkan Domu melepaskan serangan kedua, lutut yang menyakitkan ke wajah, menjatuhkan Kang Wok hingga berlutut. Dengan lawannya yang praktis tidak berdaya untuk bertahan, Domu melancarkan serangkaian tinju kuat yang menghantam tubuh Kang Wok seolah-olah dia adalah semacam samsak yang diam. Domu mengakhirinya dengan uppercut kuat tepat ke dagu Kang Wok. Pertarungan tanpa bisa dimenangkan, berkat daya tahan yang dibangun selama berbulan-bulan pelatihan. Tapi jangan tertipu, pertarungan belum berakhir. Domu dihantam oleh tinju kuat Kang Wok tepat saat
dia tidak mengharapkannya. Kembali ke percakapan Dailey, dia menyebutkan bahwa strategi mereka dalam pertarungan adalah memanfaatkan kemauan keras yang dipadukan dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Kang Wok menyerang dengan gencar, tapi pertarungan terasa seimbang saat Dongwoo membalas setiap serangan. Keduanya saling menerima pukulan dan kemudian membalasnya dengan segera, menyentakkan tubuh satu sama lain karena rasa sakit dari setiap serangan. Dailey meninggalkannya dengan satu nasihat sederhana yang saya yakin semua orang bisa ikuti. Dia memberitahunya bahwa ketika dia merasa berada di titik paling rentan, saat itulah dia harus membuat tubuhnya berteriak untuk mencoba sekali lagi. Dongwoo menyalurkan nasihat itu ke dalam jiwanya saat dia berlari maju, mengingat setiap kali dia dipukuli secara brutal oleh para perundungnya. Mengingat bagaimana Kang Wok mempermainkannya di setiap kesempatan, anak buahnya mempermainkannya. Setiap momen itu menjadi amunisi baginya, alasan untuk menghajar habis-habisan bajingan ini. Mata Dongwoo dipenuhi dengan api tekad yang baru, sebuah kehendak untuk bertarung. Dia memerintahkan tubuhnya maju, sangat mengejutkan temannya dengan penampilannya. Saat itulah dia teringat kata-kata Dongwoo dari akhir percakapan, yang menyimpulkan bahwa dia baik-baik saja menjadi dirinya sendiri dan tidak ingin menjadi seseorang seperti Dailey. Setiap siswa membelalakan mata karena terkejut, sementara Dailey mendominasi mereka semua dengan aura tenang, tanpa tidak terpengaruh oleh hasil pertarungan. Uppercut apokaliptik Dongwoo barusan adalah dia yang mengerahkan lebih dari 100% kemampuannya. Akhirnya, pertarungan berakhir, pertempuran dimenangkan. Kang Wok terkapar di tanah sementara Dongwoo tetap berdiri tegak. Teman-temannya datang bergegas untuk merayakan kemenangan besar itu, memeluknya dengan penuh kasih sayang. Dongwoo bukan lagi pecundang yang lemah dan menyedihkan. Dia adalah bos baru di SMA-nya, dan itu memang haknya. Beralih ke cabang Rusia dari organisasi Black Hat, seorang sekretaris telah mengirimkan semua detail yang diperlukan ke pembawa pesan rahasia mereka. Fokus kembali ke adegan di sekolah, Dailey berkomunikasi dengan seseorang menggunakan headphone nirkabel. Sangat mengejutkan Dongwoo. Dia juga bingung dengan siapa Dailey berbicara di telepon atau kemana tujuan mereka. Jagoan kita tidak bisa menghadapi si pengoceh yang cemas ini yang mengganggunya dengan segunung pertanyaan. Seperti yang dijanjikan, Dailey ingin membasmi geng Seokdong dalam waktu seminggu, dan inilah target pertamanya. Di dalam ruangan, seorang berandalan sibuk menyiksa seorang kutu buku seperti hari Selasa biasa di sebuah geng. Mereka kesal bertemu dengan sekelompok penyusup yang muncul entah dari mana. Dailey menekankan bahwa dia akan menepati janjinya, dan dalam beberapa saat, seluruh ruangan dipenuhi dengan tubuh-tubuh yang terkapar di tanah. Pemimpin kelompok mereka ketakutan bertemu tatapan Dailey, terkejut mendapati bahwa SMA Simon memiliki kekuatan sebesar dia. Orang ini adalah Jungwoo, yang memegang peringkat keempat di geng Seokdong, tapi seperti biasa Dailey menamparnya dan kelompoknya dengan gaya bertarung yang tidak ortodoks, memanfaatkan lingkungannya dengan sangat baik. Gemetar di tanah karena ketakutan, Jungwoo dihadapkan pada satu pertanyaan mengerikan. Ini adalah pilihan antara hidup dan mati, meningkatkan taruhannya menjadi lebih tinggi. Dailey menyuruhnya mendengarkan baik-baik apa yang akan dia tanyakan. Hal pertama yang ingin dia ketahui adalah tentang situs judi yang dijalankan para bajingan ini, yang menyasar kaum muda sebagai demografi mereka. Dailey ingin badut ini menyerahkan bukti keterlibatan anak buah Jongsu pada aplikasi yang baru dipasang itu. Pada titik ini, Jungwoo bingung bagaimana orang asing tahu tentang situs webnya. Hal kedua yang Dailey berikan padanya adalah perintah untuk diteruskan ke bos mereka, Wang Kuakui. Itu adalah batas waktu untuk menemui Dailey di SMA Simon dan menyerah selagi dia masih bisa. Dia menunjuk arah Dongwoo sebagai bos SMA Simon, menuntut Kuakui berlutut di depan bos sekolah itu, dan jika dia melakukannya, tidak akan ada pertarungan yang sia-sia. Jungwoo benar-benar terpaku bahwa kutu buku di sini yang terlihat lemah dan menyedihkan sebenarnya adalah bos sekolah tersebut. Dia bahkan lebih khawatir bahwa orang ini mungkin lebih kuat dari Dailey, yang sebenarnya sangat lucu. Dongwoo menghentikan Dailey untuk memeriksa apa yang baru saja dia dengar. Jagoan kita pikir rencananya sederhana dan solid, tapi mungkin dia tidak tahu pria macam apa. Kuakui sebenarnya, dia menakutkan dalam segala hal, jadi mengatakan hal seperti itu sama saja dengan mencari mati. Berargumen bahwa akan ada perang geng, Dailey percaya ini akan menjadi Simon melawan Seokdong. Sebenarnya cukup sederhana. Sejauh ini, setiap orang yang dikalahkan Dailey menyebabkan orang lain mengambil tempat mereka dan muncul tiba-tiba. Dia kesal dan tidak ingin mengambil rute yang melelahkan itu lagi. Sebaliknya, dia ingin menghancurkan Seokdong dalam bentrokan langsung. Dongwoo ketakutan setengah mati untuk mengingatkannya tentang jumlah anggota geng yang gila yang harus mereka lawan di Seokdong. Dia kehilangan akal sehatnya, tapi Dailey terlalu sibuk membangun wibawa dan tidak peduli dengan detailnya. Dia berpaling ke Jungwoo, mengingatkannya untuk membawa pemimpin mereka kepadanya secara langsung. Bahkan Jungwoo tertawa gugup, menunjukkan ironi dari situasi tersebut. Biasanya orang-orang menghindari Kuakui seolah nyawa mereka bergantung padanya, tapi di sini pria ini meminta untuk bertemu dengan sang iblis sendiri secara langsung. Tidak mengherankan mengapa Jungwoo bereaksi seperti ini. Memotong ke sebuah gudang Bigimin, kita melihat seorang pria yang benar-benar kencing di celana karena ketakutan. Apa yang dia lihat? Di hadapannya adalah monster yang menghancurkan setiap manusia di jalannya dengan kecepatan luar biasa. Dia seperti hantu dengan kecepatan yang tak tertandingi. Saat anggota geng acak ini mencoba melarikan diri, nyawanya sudah berakhir saat sebilah pisau menyayat tenggorokannya. Psikopat ini hanya tersenyum kegirangan. Jungwoo tidak percaya bahwa Dailey benar-benar ingin bertemu orang ini. Bos yang dikenal kejam dan tidak stabil. Orang ini benar-benar menghajar semua orang, membantai seluruh kelompok tanpa berkeringat. Sayangnya, Kuakui sedang sibuk menyelesaikan urusan dalam perjalanan bisnis, jadi menemukannya sekarang akan sulit, tapi Jungwoo berjanji untuk memberitahu Dailey saat dia kembali ke Seoul. Inilah plot twistnya, psikopat yang kita lihat barusan, yang dengan santai membantai kelompok sendirian, bukanlah Wang Kuakui. Faktanya, dia merasakan ketakutan yang nyata saat tinju kematian Kuakui mengarah tepat ke wajahnya, membuatnya terbang hanya dengan satu pukulan dan merontokkan giginya. Meskipun aku mengira bosnya akan menjadi
menjadi psikopat berantakan, ternyata dia sebenarnya tampil necis dengan setelan jas dan merupakan pria yang serius. Kembali ke Seoul, Jae-chol ditahan di kursi roda, hidupnya lumpuh selamanya, dan dia menerima pengunjung tak terduga di selnya. Seperti biasa, nama Dailey terkenal berkat poster-poster yang diiklankan. Chun-sik mengetahui tentang pembongkaran kelompok SMA Seokdong baru-baru ini oleh Dailey. Dia juga mengetahui bahwa bos aslinya sebenarnya adalah Dong-woo dan bahwa Dailey tidak lebih dari bawahan orang ini. Jung-woo melaporkan bagaimana orang-orang ini menerobos masuk tanpa pemberitahuan dan memerintahkan untuk memanggil pemimpin mereka dengan ultimatum. Jung-woo berlagak tangguh, menyatakan bahwa dia menangani ancaman itu dan mengirim anak-anak itu langsung pulang. Chun-sik merobek poster itu, percaya bahwa dunia ini benar-benar sudah gila. Vonisnya adalah biarkan saja mereka. Lagi pula, Dailey konon adalah orang yang dirumorkan juga mengalahkan Jae-chol. Chun-sik sangat yakin bahwa dia adalah penipu yang memalsukan namanya sendiri kepadanya. Dailey tampak seperti semacam bocah pencari perhatian yang berkeliling menyebarkan kebohongan, jadi kenyataannya tidak ada satu jiwa pun yang akan percaya Jae-chol kalah darinya, yang juga berarti dia mungkin ingin melakukan hal yang sama pada SMA Seokdong. Chun-sik berpikir bahwa hama pencari perhatian ini hanyalah serangga yang pada akhirnya harus diabaikan dan tidak diberi perhatian. Kembali ke sekolah mereka, Dailey sedang bersantai ketika Dong-woo dengan cemas bertanya apakah Kwakui benar-benar akan muncul ke sekolah mereka. Dia takut akan hal terburuk jika Kwakui benar-benar datang, tapi Dailey yakin mereka akan mampu mengalahkan pemimpin geng mereka dengan satu atau lain cara. Tapi Dong-woo pikir orang ini terlalu melebih-lebihkan kemampuannya karena dia tidak tahu apa-apa tentang geng Seokdong. Dia lebih kejam dari kata kejam, seorang pria yang konon telah jauh melampaui batasan manusia. Seorang pria yang dikenal sebagai manusia tapi kekuatannya membuatmu mempertanyakan apakah dia benar-benar manusia atau bukan. Dailey bertanya lebih lanjut, menyebabkan Dong-woo menceritakan sebuah rumor yang dia dengar tentang Kwakui. Rupanya bajingan ini bertanggung jawab atas pemukulan seekor beruang hingga mati setelah beruang itu kabur dari kebun binatang. Beruang ini mengamuk dan menakuti orang-orang sampai dia muncul. Satu orang bertanggung jawab memukulinya hingga mati, dan pria itu tidak lain adalah Wang Kwakui sendiri. Sambil menikmati minumannya, Dailey bahkan tidak bergeming sementara Dong-woo khawatir setengah mati. Dailey berargumen bahwa tidak ada gunanya meratapi situasi mereka mengingat seberapa jauh mereka telah melangkah. Saat mereka sedang mengobrol, seorang mata-mata rahasia sedang menguping pembicaraan mereka. Dailey dengan yakin menyimpulkan bahwa pemimpin geng itu pasti akan muncul di Simon. Kembali ke pertemuan Jung-woo dan Chun-sik, Jung-woo berbicara tentang bagaimana Dailey si pencari perhatian ini bisa menimbulkan masalah bagi mereka dan menciptakan kekacauan seperti Chulho. Chun-sik ingat Chulho, pria dari Federasi Nasional itu, tapi pria itu sangat kuat sehingga Jung-woo tidak akan pernah selamat dari pertemuan melawan mereka. Sedikit yang Chun-sik tahu, jantung Jung-woo berdegup kencang di tenggorokannya karena itulah yang sebenarnya terjadi dalam pertemuannya melawan Dailey. Dia hampir mati. Gadis-gadis Chun-sik muncul dengan segunung camilan. Dia mengobrol dengan mereka memperkenalkan dirinya sebagai anggota Seokdong dan mengetahui bahwa gadis itu berasal dari SMA Chanyeol di mana salah satu anggota geng mereka juga bersekolah. Saat dia sibuk bermesraan, Jung-woo merasa kesal bukan main melihat Chun-sik lebih khawatir tentang seorang gadis daripada anak buahnya sendiri. Dailey akhirnya pergi ke tempat tinggal Jung-woo agar dia bisa selalu menghajarnya hingga babak belur jika dia mengkhianati kesepakatan mereka. Tapi jika dia akhirnya memberitahu Chun-sik kebenaran tentang situasinya dan betapa parahnya anak buahnya dipukuli, maka dia akan benar-benar dibunuh. Malam bagi Jung-woo, dia kehilangan akal sehatnya karena terjebak di tengah situasi yang kacau balau, sampai akhirnya satu orang datang terengah-engah untuk memberitahu pemimpin mereka tentang masalah besar. Bengkel Seokdong baru saja diretas, menyebabkan Chun-sik sangat terkejut. Dan ketika aku memberitahumu apa yang dilakukan orang-orang ini, Dong-woo ada di sana berpose dengan tanda cinta, mengejek mereka tanpa rasa hormat karena informasi mereka diretas. Chun-sik menerima pesan resmi dari bos sekolah untuk tiba di Simon secepatnya. Jung-woo menyadari itu pasti mereka. Chun-sik menerima panggilan itu dan mengetahui bahwa bengkel Seokdong akhirnya dirampok, dan ketika dia mendengar nama Dong-woo, darahnya mendidih saat dia menemukan ponsel di antara jari-jarinya. Adegan beralih ke Dailey dengan aura khasnya yang tenang. Pria Sigma, aku adalah protagonis. Melangkah maju, berhenti di depan motornya, Dailey merasakan seseorang dan segera meluncurkan proyektil ke arah orang yang diam-diam membuntutinya. Chun-sik menjadi sangat marah karena kebingungannya sendiri, menuntut bawahannya untuk berbicara dengan jelas. Seolah ini belum cukup, seseorang menghantam pintu mereka hingga terbuka. Itu adalah Wang Kwakui, bos mereka telah kembali dan dengan kehadirannya saja, mereka semua menundukkan tubuh untuk memberi hormat besar kepada pemimpin mereka. Chun-sik berkeringat dingin, dia terlihat seperti pecundang yang ketakutan di sekitar raksasa ini. Dia meminta maaf karena tidak menyapa bosnya dengan benar, tetapi Kwakui tidak peduli dengan hal-hal itu dan segera menanyakan lokasi Simon di peta, sambil menenggak minuman keras. Bingung, Chun-sik bertanya dalam keheranan, Kwakui menghantamkan botol ke dinding terdekat. Niatnya tetap tersembunyi saat adegan beralih ke interaksinya dengan Jae-chol di dalam tahanan. Kwakui agak kecewa berbagi percakapan dengan pecundang yang dulunya adalah pemimpin geng yang kuat dan kejam. Menempelkan tangannya di panel kaca, Jae-chol memberinya tatapan mengancam, mendoakan keselamatan bagi Kwakui. Ini pada dasarnya adalah caranya mengatakan, kau akan segera dihajar habis-habisan. Jae-chol berkomentar bagaimana momen kecil dapat berujung pada cedera dan rasa sakit seumur hidup. Kata-kata terakhirnya mencatat keberadaan makhluk sedemoni iblis yang hidup di antara para siswa SMA Simon, dan karena itulah Wang Kwakui memerintahkan pengaturan segera bagi pasukannya untuk bersiap menghadapi pertempuran melawan SMA Simon. Sekarang Dailey tetap berpegang
berpegang pada cara Amerikanya dan bertanya apakah si pirang itu adalah orang yang diam-diam memata-matai dia selama ini. Rupanya Dailey seharusnya menjadi kapten orang ini, menunjukkan koneksi ke mantan timnya. Bagaimanapun, segalanya akhirnya menjadi serius dengan Wang Kuakui meresmikan serangan Seok Dong terhadap SMA Simon.